Sebenarnya nggak bisa mimpin gitu, tapi punya anugerah untuk punya privilege jadi pemimpin gitu. Oh. Jadi ya udah. Jadi kayak boneka gitu. Kalau walaupun ada polisi, kita justru lebih aman kalau nggak ada polisi ya. Untuk apa, Gi? Nih Pak, Iya, saya ini kebatuk, berobat Pak. kan bisa kasih. Ya udah, duit kita aja. usut. Ya coba lempar tai Pak, saya dilempar tai Pak tawuran. Ya udah siram. Paling Terus dari belok gitu kan. gue pengen bikin kerajaan sendiri. Maksudnya kerajaan tuh kan cita-cita gue sebenarnya pengen jadi mafia. Halo semuanya, Lengaro kembali lagi di Bagen Baleri Gang. Hari ini kita kedatangan seorang stand up komedian yang sudah berkecimpung lebih dulu ke dunia skena reggae. Soalnya dia memiliki satu kesukaan yang sama dengan anak-anak reggae pada umumnya, yaitu dia suka kejengjet. Kejengjet kan? Bener kan? Iya bener. Iya kan, anak reggae kan kejengjet. Iya. Sambil denger lagunya The Pups dibuai. Wes, mama gitu ya. Ya nih Egy Hau. Tar lu sebelum ke reggae nih. Lu di konten Instagram, di konten TikTok itu ada apa namanya? Wali Kota Kosong. Wali Kota Kosong tuh apaan sih, Gi? Jadi itu konten parodi. Kalau gue tuh jadi wali kota. Jadi wali kota kosong tuh wali kota yang nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya nggak bisa mimpin gitu, tapi punya anugerah untuk punya privilege jadi pemimpin gitu. Oh. Jadi ya udah. Jadi kayak boneka gitu. Ya enggak, kan nggak ada. Bukan kan kayak boneka kan kosong kan. Tadinya kan nggak ada ibu-ibu yang mainin. Apa? Oh, nggak ada ibu-ibu yang nggak ini. ada, Nggak ada ibu-ibunya. Oh. Nggak ada. Kirain ada. Kan tadi katanya mau ngomongin reggae. Apa? Enggak kan gue nanya doang. Kan wali kota kosong. Orang kosong kok bisa jadi wali kota gitu doang maksud gua. Tapi lu kalau misalkan nih wali kota kosong terus tiba-tiba ada yang ngajak debat gitu. Ngambil nggak lu? Berani nggak? Berani gua. Berani lu ngajak debat gitu. Oh, berarti Berani. nggak kosong-kosong banget lah. Iya, tapi ya dengan argumen gue kenapa gue pengen jadi wali kota kosong gitu. Karena gue ngerasanya itu tuh karena keresahan gue Bang, gue ngeliat kok wali kota Banyak atau caleg-caleg pemimpin gitu ya, yang kayaknya kosong. Iya, ubar janji. Sebenarnya kosong. Tapi dia karena emang pengen dipilih atau pengen gimana, akhirnya umbar janji manis. Yang mana udah pasti bohong sebenarnya. Nggak ngaku dari awal. Kalau gue kan emang ngaku dari awal kalau gue tuh emang kosong gitu. Tapi lu mau milih gue nggak? Gitu. Kalau lu mau milih gue, ayo ini program gue nih. Itu apa aja sih kontennya tuh? Kontennya gimana biasanya konten itu? Kontennya biasa gue nyamperin orang-orang miskin, bocah-bocah nganggur, ngasih solusi yang realistis gitu. Misalnya bocah ini ngeluh nih susah nyari kerja, ya udah emang gue bilang enakan nganggur gitu. Karena gue juga punya saudara juga sama, masukinnya susah gitu, bayar juga gitu. Jadi gue juga nggak sebenarnya nggak ngasih solusi, tapi emang gue ngajaknya udah kita nongkrong aja mabok dah gitu. Oh, gitu. Udah lurus aja lah, lu gitu aja ya, gitu. nggak usah berharap jauh-jauh gitu. Iya, gitu. Ya nggak semuanya harus kerja kok gitu. Gitu. Butuh juga orang yang jaga kampung ya. Betul. Iya. Kalau semua kerja siapa yang jaga kampung kan? Iya. Jalanan lobang kosong kan masih bisa tuh minta-mintain. Iya benar. Iya. Belokan. Iya, gitu. semua kan ada duit. Iya, gitu. semuanya tuh. Terus banyak ya kerjaan-kerjaan yang sebenarnya itu orang-orang nganggur isi gitu kan. betul. Iya kan? Betul. Iya. Betul. Kayak apa lagi ya yang ini ya, yang orang nganggur tapi dia ngisi gitu akhirnya. Burung cawat. Kenapa burung cawat? Enggak, bukan burung apa? Lihat. Iya. Minum dulu, santai dulu. Tapi lu orangnya emang peduli sama politik, Gi? Orangnya? Aslinya? Sebenarnya gue cuma ngata-ngatain doang sih seneng. Oh, lu pengen ngata-ngatain doang? Iya, jadi nggak terlalu ini banget. Lu berani banget ya ngata-ngatain ya? Emang hidupnya begitu, Bang. Maksudnya, Polisi lu waktu itu, di depan polisi langsung.
Enggak Gila. ngatain itu. Apa itu? Oh, kritik. Lu berani kritik secara langsung. Enggak kritik kayak ngasih tahu. Ngatain dong yang. Itu ngatain lah. Iya kan? Tapi kan emang gak ketangkep. Iya kan gitu. Iya. Itu kan ngatain lah. Iya, jatuhnya ngatain itu, Gi. Bang jadi goreng gua apa, Bang? Demi Allah loh, gua kalau sejujur-jujurnya nih, gua tuh kalau ketemu polisi, gua selalu punya rasa GR sendiri. Rasa gere apa? Anjing ini lihat video gua nggak ya? Dia kesel sama gua ya? Gitu. Oh. Selalu GR karena gua pernah waktu itu kalau nggak salah lagi nonton bola, nonton Persija kalau nggak salah. Lagi nonton bola di stadion. Ada polisi lagi pada apel nih, rame nih, set. Ada yang manggil gua. Gio gitu. Jadi soal polisi nengok semua ke gua, set gitu. Padahal lagi apel gitu, tapi ngeliatin gua sampai gua lewat. Nah situ mulai bikin gua Deg-degan? kayak iya. Terus gua punya konten waktu itu pernah nangkep maling estetik di rumah gua tuh. Iya, Polisinya tahu, kan, tahu, ada iya. polisinya. Polisi itu ketemu gua ngeliat gua. Oh, rumah kamu di sini. Gitu. Gua kayak berarti tahu gua nih gitu. Tapi kalimat oh, rumah kamu di sini. Gitu. Lu deg-degan itu? Iya. Tapi kayaknya emang enggak kan? Maksudnya Enggak. itu cuman kayak, oh rumah kamu di sini. Ya udah nanti kalau ada apa-apa kamu kabarin saya jadi saya udah tahu gitu. betul. Baik berarti Baik, niatnya bener. kan. Cuma kan gue overthinking. Iya Bang. gara-gara lu pernah roasting polisi Iya. itu kan jadi kayak gue takut tidak apa-apa. Tapi selama ini nggak ada kan? Nggak ada gua. Nggak ada kan, baik-baik semua kan polisi Baik-baik kan? semua. Baik-baik semua kan? Baik kan kata slang juga. Iya betul. 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 Polisi baik-baik. Apa judulnya? Polisi baik hati. Polisi baik hati. Benar-benar polisi baik-baik hatinya. Kita reggae aja. Reggae. Reggae ntar dulu. Ya kadang-kadang emang reggae sama polisi masih deket sih. Iya, karena setiap konser reggae kan dijagain polisi. Jagain polisi. Iya, bantu untuk mengamankan supaya Betul. tidak ini kan gitu. Tapi kadang-kadang emang kalau di konser tuh kalau walaupun ada polisi kita justru lebih aman kalau nggak ada polisi ya. Untuk apa, Gi? Untuk joget ya? Joget. Untuk joget. Iya. Kita kan iya. ngerasa segen aja, Pak. Iya. Kan tadi mau bikin gini. Aduh, ada polisi tuh nggak enak, apalagi di Iya. depan kan, gitu kan. betul. Iya. Kayak ngerokok juga kayak takut dicurigain gitu. Ini apa nih gitu kan, Iya, gitu. apinya kecil, koreknya, wah, aduh. Padahal kan emang gas semua habis Iya. sebenarnya. Tapi kalau habis tuh susah dinyalain, bukan api jadi mengecil, Gi. Abang tahu sih. Ya kagak, gua kan ini maksudnya. Gini awal mulai stand up tuh gimana? Awal mulai stand up, langsung awal mulai stand up. Udah ke situ aja emang bener. Aduh. Teh. Soalnya agak deg-degan ini ngobrol sama yang gini. Agak tenang nih. Emang dikit. Tapi Gi, enggak yang waktu acara polisi itu 2 kali kan lu ya? 2 kali. 2 kali dan beneran nggak ditegur. Maksudnya nggak Jadi pertama tuh kan itu lomba MC Marcel waktu itu kan timnya Marcel gua. ya, oh yang pertama tuh yang ada GJLS bukan? Ya. Yang ada gua kan, Ya. yang lu bawa temen lu kan? Iya. Lu jadi cepu ceritanya. Iya. Nah jadi pas lomba itu sebenarnya gua tuh nggak mau ikutan karena nggak enak aja gitu kan udah masuk suci masih ikutan takut dicengin atau gimana gitu. Iya. Terus kata Marcel, ntar lu kalau misalnya lomba di sini juara, lu bakal kepake mulu acara polisi gitu. Tertarik dong gua. Iya. Cuma kan stand up kan keresahan, Bang. Pas gua liat keresahan gua, kayaknya gua TO nih kata gua gitu. Cuma dia udah, Marcel nggak tahu materi gua. Oh. Iya, gua tetap ikut lomba. Ternyata materi gua kebanyakannya tuh ngecengin gitu. Tapi kan emang temanya kan kritik polisi kritik kan? polisi, makanya amannya di situ. Dan gue itu di momen waktu viral itu, sebenarnya gue tuh nggak tahu bakal videonya viral. Karena itu lombanya udah lama, udah berapa Iya. bulan kan. Terus gue lihat Kokong, si Kokong kan Kokong, iya, ikut tahu. lomba nih. Terus dia ada videonya Marcel diupload, FYP. Terus gue, oh iya gue punya video ini. Jadi hari itu tuh gue nggak ada konten, terus gue mikir upload apa ya? Oh upload ini aja deh, gue edit dikit. Ternyata rame. Pas rame itu emang selang berapa hari ya? Serang berapa hari, berapa jam gitu. Emang ada yang nelpon Marcel dari orang Polda ngingetin itu dihapus aja gitu, di take down aja karena memang Mabes lagi chaos gitu dah. Karena itu lagi berbarengan kasus sama Pak Sambo kalau nggak salah gitu. Takutnya gue diapa-apain atau dijadiin apa gitu.
Cuman kan gue mikir positif, nggak mungkin dong polisi begitu. Iya, gitu. mungkin maksudnya ada beberapa oknum kepolisian Iya. gitu yang mungkin panas. Kan biasanya ada takutnya. tuh kan yang maksudnya yang mungkin wah dia panasan gitu. Terus ngeliat video lu nih kayak wah rese juga nih si Egi nih kan gitu. Ngelewe-ngelewein gitu. Makanya akhirnya lu take down. Enggak. Enggak mau gua. Lu Karena nggak di mau? uploader udah banyak, Bang. Oh, tapi Saya. terbukti nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Baik-baik aja kan? Ya itulah Baik-baik berarti aja. kepolisian baik-baik semua. Betul, karena- Bener kata slang berarti. Betul. Iya, makanya selain kan nggak pernah ketangkap. Dari dulu lagu slang itu selalu relate. Selalu relate. Dari betul. dulu Dari- sampai sekarang. tahun berapa ya? 2023. Ya 2023. Iya. Loh, kok- iya kan sampai tahun Iya. 2023 itu selalu relate. Iya. Betul. Kok lu berhenti sedih. Dia Jangan kasih jeda dong, Bang. enggak, gua keinget doang. Lagu itu tahun Kan berapa? 2023 masih tahu dia pasti Iya lupa. makanya gua kan lupa. maksudnya gue inget-inget lagu-lagunya. Oh iya 2023 yang ini kan polisi baik hati gitu. Oh gitu. Iya, Iya. Bang. Jadi tapi yang menarik dari Lomba. lomba itu tuh sebenarnya banyak orang yang, si Egi berani banget nih gitu. Terus orang yang kayak gimmicknya bagus banget. Sebenarnya ada cerita tolol yang menurut gua tolol ya dalam kejadian itu adalah kan gua ada gimmick nyebutin daftar nama teman-teman gue yang masih pakai narkoba. Iya. Itu bener nggak tuh? Nah itu gue juga penasaran pengen nanyain waktu itu. Sebenarnya salah satunya emang mantan pemakai. Oh mantan. Tapi anjingnya ternyata emang masih make. Hah? Lu kok dia mau disebutin namanya? Lu belum izin sama dia? Iji, gua kasih tahu kabutnya sama dia. Anjing terus? Nah, sebenarnya gua yang goblok, gua yang lupa. Jadi gua tuh tahu dia makainya kapan, gua tahu. Cuma gua lupa. Kan gua mikir itu lomba aja udah Iya. kan. Mau di situ juga nggak bakal gimana. Tapi pas udah ditayang viral, Astagfirullahaladzim, mau bocah ini kan abis pakai kata gue. Goblok, gue lupa anjing. Jadi sama-sama deg-degan gitu berdua. Terus akhirnya? Ya udah, akhirnya gue diajak ditanya podcast, gimana itu? Ya namanya juga gimmick buat komedi. Penonton percaya gitu. Padahal kalau orang ada yang ngusut, mah kenal itu teman gue. Nah ini nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh sekarang udah udah bersih. berhenti? Udah bersih. Oh sekarang udah bersih? Udah bersih, bisa dijamin itu bersih. Lu juga termasuk lu? Udah. Oh, berarti Nah. waktu itu belum bersih lu? Belum. Anjing. Kalau gue akan belum. Oh. Jadi ya gue pede aja. Jadi waktu lombanya memang teman gue masih make. Waktu video viralnya kan serang berapa bulan. Itu dalam keadaan gue abis make. Anjing goblok. Jadi banget pas- ya Egi, ya berani banget lu sumpah lu. Wah gila Enggak, lu. gue goblok. Bukan berani bang, itu goblok bang. Iya goblok banget lu Iya. gila. Tapi ya udah kan diajak gue memanfaatkan untuk orang kan masih angkanya itu gimmick gitu. Jadi ketika ditanya gimmick, iyalah gue gimmick gitu. Oh. Ya gue berani karena gue Karena gue bersih. Oh. Dan ternyata orang percaya gitu. Oh. Gitu padahal Jadi mah kalau- semakin pede lah lu lah. Iya, Oh. gitu. Makanya pas diundang lagi di yang kedua kan udah diundang tuh jadi gue star. Nah, gue star nih. Nah, gue tuh menjelaskan, gue ngasih tahu ini, Bang. Ngasih tahu kalau gue tuh tahun lalu tuh masih make. Ah lu bocorin akhirnya? Bocorin. Oh, Tapi gue pakai tes urin. Jadi gue nunjukin, tapi gue udah bersih pakai tes urin. Jadi kalaupun tiba-tiba lu denger kabar Egi Hao ketangkep, berarti gue dijebak karena gue udah ada tes urin. Ya kan tes urin kan cuman berlaku berapa? Iya, tapi gue janji sama diri gue hari sendiri kan? untuk tidak make lagi dong. Oh. Gitu. Udah bersih berarti nih? Bersih, gue bisa jamin. Termasuk bersih. rumah lu, gue ini hari ini kan, tolong Bersih. banget dah gue ini mah. Bersih bang. Bersih ya, oh bersih iya. dan itu juga memang momennya gue tuh dulu ya, dia kan zaman dulu. Ya, gue bukan tipe orang yang beli apa sih bokul, nggak pernah gue. Tapi lagi nongkrong ketemu orang Temen nih. ya? Orang kan tau, Egi Hao nih nama dong Egi Hao Nama tapi doang, nggak Hao, Hao. ada Hao-nya, iya. Tiba-tiba dikasih gitu. Dan itu juga momennya waktu itu gue tuh lagi nongkrong sama orang random. Jadi ada acara gitu, tiba-tiba gue dikasih selai oleh. Ternyata selai olehnya itu disebutin bumbu ganja gitu. Oh. Gitu, dia ketawa-tawa dia goblok anjing. Makanya gue panik. Beneran pas viral tuh gue bukannya seneng sebenarnya. Gue Berarti lu makan itu? makan, Lu kunyah berarti? kunyah. Bubuknya, oh tapi udah hancur banget gitu? Ya gua kagak nge namanya mabuk kali ya, lagi mabuk kan ada acara. Gitu. Akhirnya gua nggak tahu. Nah, kenapa gua ceritain? Awalnya sebenarnya ditahan kan gua cerita ke beberapa orang doang.
jangan ngasih tahu lu pakai narkoba apa segala macem, ntar lu gimana. Tapi campaign gue adalah kenapa yang kedua itu gue ceritain, karena campaign gue tuh resah sama beberapa oknum polisi yang salah tapi nggak mau ngaku salah gitu. Contohnya maksudnya? Ya kasus Kanjuruhan. Oh. Gitu kan gue ngangkat itu. Iya. Gitu, makanya nih gue contohin, gue tuh pernah pakai nih, tapi gue minta maaf nih, gue dulu pernah ngakuin salah. Gitu. Oh, lu pengen ngebalikin itu. Iya. Kenapa nggak mau minta maaf juga? Iya, gitu. padahal tinggal ini nggak usah nyalain angin kan gitu bahasannya. Oke. Nah, awal mulai lu masuk stand up. Ya, gue mulai agak ini ya. agak susah ini Iya. ini. Enggak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. eh, Tapi itu cerita jujur, gua maksudnya ya itu cerita yang goblok masa itu maksudnya. Iya. Lu kenapa waktu itu menggunakan barang itu? Karena lingkungan doang. Gitu. Gua tuh mungkin dari dulu tuh gua tuh temenan kemana baik bang, maksudnya. Iya. Gua bisa masuk anak Bantar Gebang masuk stand up aja Iya, kan, iya. rada jarang gitu di kampungnya gua. Dan gua tuh gobloknya gua terlalu gampang kayak ini nih ngehargain gak enakin bang orangnya. Oh iya. Hargain dong nih abang-abangan nih ngasih nih, ya udah gitu. Gua bukan tipe orang beli, dari dulu gak pernah beli gua. Ih, bahaya banget lu kalau yang kayak begitu gitu. Maksudnya lebih bahaya yang lu random dikasih terus lu Iya. nerima. Nah itu yang gua mulai gua sadari, oh ternyata bahaya gua begini. Iya. Walaupun masih ada yang sering kayak gitu bang ke gua. Mending kagak usah sih, Gi, menurut gue ya. Kagak usah apa? Ya kagak usah begitu-begitu lagi. Ya emang kagak mau bang. Ini kan direkam juga. Oh iya, masa gua makanya. bisa aja. Masa gua ngomong di sini? Iya sih. Gimana sih itu? Iya. Ini direkam juga. Iya. Kopi lu kemasukan semut nih. Ya, bikin iya lagi, ntar bikin lagi, dibikinin lagi. Tapi enak di sini mah ini ya, apa namanya? Semut. Di rumah gua malah laler. Laler hijau yang gede-gede lagi ya. Gede-gede banget, keker banget anjir. Iya ya. Kayak tawon. Sampai dibahas sama Jonek, ada Herman Jonek bangsat emang tuh. Ini asistennya si ini sekarang Inyong dia. Goblok, Iya. bikin satu set ngomongin gua doang, atau gua ngapain sih? Ngomongin apaan? Rumah gua banyak lalat, Bang, katanya. Oh, di Bantar Gebang. Iya, dia pernah katanya ngeliat emak gua dilaletin, katanya disangka dia nangka, anjing gua sakit hati banget. Bangsat Jonek anjing. Gua katanya pernah tuh abis mandi, orang mah abis mandi bersih, gua abis mandi dilaletin, emang bener di rumah gua banyak lalat. Ada dah teman-teman Emang gua. banyak laler banget Banyak di rumah banget, lu. Bang. Pohon rambutan aja dilaletin, lu pernah lihat di pohon rambutan dilaletin? Pohon rambutan dilaletin nggak pernah. Iya, dia mau pohon rambutan dilaletin. Bahkan waktu itu ketua RT gua ini ceritanya, jadi lagi ada kayak bukan syukuran sih apa sih. Palanya dilaletin, gua ngakak aja gitu. Palanya dilaletin. Palanya dilalerin. Iya, makanya RT gua nggak pernah pakai peci. Kenapa? Pakai tudung saja. Biar nggak dimasukin laler. Iya. Kayak gue tahu nih materi ini nih. Gua udah maaf, Bang. Gitu. Tapi lu tinggal di Bantar Gebang, emang lingkungannya sekeras itu, Gi? Keras apa nih? Maksudnya tadi kan lu cerita, lu sampai kenal sama barang-barang kayak gitu dari sono atau di luar? Di luar Bantar Gebang. Oh, kalau Bantar Gebang gimana sih? Bantar Gebang mah ya sebenarnya sama kayak tempat-tempat yang lain, cuman kita memang udah terbiasa sama bau aja. Gua tuh dari kecil nih, gua tuh misalnya gua tuh dari kecil pernah kayak gua main ke Bekasi, mainnya bukan ke mallnya tapi ke tempat sampah mallnya nyari makanan. Hah? Iya. Serius? Dulu gua pernah Nyari makan di tempat sampah? iya, Giant Bekasi dulu ada namanya Balungan kalau kata bocah gua. Jadi tuh gua kenal sama anak pang, terus gua diajak ada harta karun banyak di sono gitu. Ayo kita berangkat ke sono gitu, balik ngamen ngamen di lampu merah gitu. Jalan ke sono, kata gua kok tempat sampah di mana harta karun? Ini di sini ada karun, tungguin aja. Tiba-tiba ada kayak pelayan gitu bawa gerobak nih. Nih sampah Jeko nih dateng gitu. Jadi gua ngambilin makanan sampah Jeko gitu. Jeko yang gak laku. Oh, tapi Iya. bukan yang sisa dimakan orang kan? Yang Bukan. maksudnya yang sepotek sisa Bukan. makan. Oh, maksudnya Bukan. yang malam basi, yang malam kayaknya udah nggak bisa dijual lagi besok gitu ya? Tapi dibuang. Oh. Jadi gua makan di situ. Tapi nggak cuma di situ, jadi ada yang sampai yang udah dibuang, belum. Iya. Udah gitu. lu berarti ngubek-ngubek gitu? Ngubek-ngubek dan happy tau. Jadi lu besok sampah. Anjing ada chicken gitu dimakan di situ. Buset. Itu sumpah demi Allah. 2015 itu masih stand up malah gua. Masih stand up apa baru mulai stand up? 2014 gue mulai, tapi gue tuh 2015 tuh waktu itu pernah teman-teman tongkrongan gue pada anak perumahan, anak tentara apa segala macem. Karena ada satu anak pang ini, jadi ke bawah. Dia nonton street gue, audisi street 5, pakai sepatu, pulangnya ke situ, kita makan situ.
Buset, keras banget ya hidup lu ya. Makan di sampah, makan di sampah. Makan sampah. Iya. Tapi nggak pernah sakit perut untuk orang-orang yang pertama kali. Lu hitungannya waktu pertama kali gimana? Enggak sih, gua kebal-kebal aja, biasa-biasa aja. Cuma katanya sih ntar rusak organ dalamnya. Kagak. Enggak kan? Enggak sampai. Enggak tahu, janganlah. Gua juga nyesel pernah ngelakuin itu. Lu berarti dari kecil kan tinggal dari Orang asli gua. Lahir dari Orang lahir. asli. Orang asli. Jadi semua keluarga gua tuh orang Bantar Gebang semua. Nenek uyut gua aja kan bungkus bembeng. gitu. Asli gua orang Bantar Gebang. Asli Bantar Jadi Gebang. itu biasa gua dari dulu. Bapak gua dulunya pemulung. Lu berarti ada di situ berarti dari waktu iniannya segede apa tuh? Ini kan kayak tumpukannya udah semakin tinggi kan? Dulu ya gundukan doang. Maksudnya gundukan tuh ya paling segede rumah ini dah, segede gini gitu. Sekarang mah buset, udah beneran kayak gunung lah. Kalau lu ke sono mah. Berarti lu udah terbiasa dengan bau-bau sampah gitu lah ya? Udah biasa gua. Oh. Gua makanya pas Covid gua ngerasa Covid terus karena nggak bisa nyium bau. Gitu. Gue penasaran dah. Bener dah, dan baunya horor bang. Kenapa gue bilang horor? Karena misalnya lu datang ke situ nih, lu emang kaget bau apa segala macam. Ntar lama-lama lu biasa aja sama baunya. Tapi ketika lu cabut, itu baunya ngikut. Baunya ngikut Nempel gitu di badan. ke badan lu? Iya. Lah, lu berarti kalau misalkan di sono nih mandi pakai parfum gitu, keluar bau lagi dong? Iya. Berangkat. Iya. Gua kan mandi bukan dibilas pakai air, pakai sabun dibilasnya. Oh iya, lu mending mandi makanya di luar dah, maksudnya di pom bensin gitu. Jadi bau dulu nih, bau pom bensin mandi gitu. Iya, pengennya bakal begitu. Cuman kan emang daerah sana begitu. Kayak si Apos Suta Gaul itu jadi saksinya tuh. Apip pernah jadi saksi. Saksi apa? Jadi dia pernah ke rumah gua. Bukan ke rumah gua sih, ke daerah Bantar Gebang. Waktu itu Foodpedia apa ya? Oh iya. Gua ajak tuh, ayo Pos ke Gunung Samba gitu. Gua ajak ke Gunung Samba, foto-foto di atas gunung, turunnya balik lagi tuh ke rumah biasa gitu, perumahan biasa. Terus mereka tuh ngeluh, kok gua bau banget, tapi gua sama Apos sama-sama nggak nyium bau. Oh, apa sudah sering juga? Enggak, gara-gara ngerekam ke Gunung Sampah. Oh. Gitu. Si Apip ngerasa bau? Si Apip ngerasa bau. Dan pas mereka balik dari sono, dia ngerasa ya mobil gua bau ke bawah gitu. Mungkin ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan kali di situ kali. Pantangannya sih jangan berdiri di depan pintu bang sebenarnya. Oh, pantangannya ya? Kenapa? Karena ada orang lewat kan? Bukan pantangan itu mah namanya ya, emang ngalangin namanya kalau kayak begitu mah. Itu di sana tuh berarti perkampungan, Gi? Kampung. Itu perkampungan terus dijadiin TPU, tempat pembuangan, atau tempat pembuangan akhirnya ada orang yang ninggalin. Yang gua tahu dari yang udah tua-tua ya. Sebenarnya dulu emang perkampungan. Emang pemukiman. Cuman banyak galian kan. Banyak galian. Terus ya udah dibikin tempat pembuangan sampah tanpa izin semua warga di situ. Gitu. Nah, yang bikin bau kenapa sampai ke rumah gua karena pemulungnya nggak disortir. Jadi banyak pendatang tiba-tiba ya udah bikin pemukiman sampah di sini gitu. Akhirnya kan dia bawa sampah dari gunung ke rumahnya. Oh. Nah, rumah dia dekat rumah gua jadi makin dekat. Oh gitu. Jadi misalnya nih ini pemukiman nih. Iya. Jaraknya lumayan jauh lah sama pegunungan kan. Nah, ternyata di situ ada orang-orang baru yang datang buat ngambilin sampah buat disortir. Buat dipilih mana yang kira-kira bisa didaur gitu segala macam ya bisa dijual. Dibawa ke dekat rumah lu. Iya. Jadi bau, makanya jadi bau. Baunya makin deket. Oh. Tapi emang baunya juga emang keluar kecamatan bang, Bantar Gebang tuh. Sampai keluar kecamatan? Iya. Kan orang Rawalumbu ngeluh, orang Pekayon ngeluh. Padahal orang-orang Bantar Gebang ya nyiumnya biasa aja. Oh. Tapi mereka ngeluhnya tuh baunya tuh sampai kemana-mana gitu keluar kecamatan. Kayak tukang pick up ayam aja bawa ayam, dia yang bawa emang kagak ngeluh bau kali, biasa aja kan. Betul. Cuman yang di belakangnya kayak buset bau banget. Sama. Lah tuh kalau kayak makan minum gitu mah normal berarti? Normal bang, sejujurnya gue tuh kan dibilang gue hampir 1 kilo lah dari Gunung Sampah. Jadi tuh cuman efek-efeknya tuh gitu, banyak lalat. Iya. Cuman yang deket-deket situ tuh lebih parah, sampai airnya tuh bau. Ada gue punya temen rumah tuh airnya bau. Kecampur. Makanya gue bilang dia mandi tuh Bau bingung lagi. ya kan. Mandi air disabunin, di air lagi bau lagi. Oh iya. Makanya dia pakai air, sabunan udah. Jadi pasti ada sabun. Sisa-sisa teh botol gitu kali Iya. ya. Jadi mendingan masih dalam keadaan sabun gitu kan, Iya. jadi nggak usah dibilas lagi. Iya. Kalau dibilas lagi kan bau lagi airnya kan. Iya, mereka mikirnya mendingan dianggap tolol dibanding dianggap belum mandi gitu jadinya. Tapi gue selama kenal lu gue nggak pernah
nyium lu bau sih, maksudnya nggak pernah mengeluhkan. Teman-teman juga nggak ada yang ngeluhin kan? Nggak ada, malah Iya. gue jadi orang yang kan gue di Suci aja terkenal orang paling bersih. Iya. Karena gue punya dendam aja gitu. Iya, di cuci kamar lu paling bersih, paling rapi. Iya. Yang paling ini kan kamarnya Nope tuh yang Iya. hancur banget tuh kamarnya Nope tuh. Iya, kan kampung gue juga kan bangsa-bangsa yang Nope yang bikin kotor. Orang-orang modelan kayak Nope ya, yang Iya. maksudnya nggak tahu jaga-jaga kebersihan. Betul. Gitu. Iya. Kalau gue-nya kan yang jaga sebenarnya, gitu. Jadi ada punya dendam, gue makanya selalu punya bawa parfum mana-mana. Gue tuh kalau pergi, kalaupun parfum nggak ada, beli dulu pasti. Tapi lu kan stand up nih, sering bawain materi tentang Bantar Gebang segala macam. Pernah nggak ada yang protes kayak, Bantar Gebang nggak segitunya kali gitu? Kayak Banyak. Di Ada, komentar-komentar ya. Iya. Tapi secara personal nggak ada. oh nggak pernah ada yang ngomong langsung ke lu kayak ke tetangga lu, ngapain sih bahas-bahas gitu? Bantar Gebang kayaknya nggak bau-bau banget dah. Nggak ada. Kayaknya nggak bau-bau banget tau Bantar Gebang itu. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada sampai sekarang Nggak berarti. Oh. Karena mungkin gue nyari sih orang-orang yang begitu. Kenapa? Ya gue ajak berantem mendingan gitu maksud gua. Anjing. Lu masih mending lu gua bahas isu-isunya gitu maksudnya. Tapi dari stand up lu pernah ada perubahan nggak kayak misalnya ya sebenarnya kan dari stand up itu kan salah satunya ada bentuk protes lu juga lah sebagai warga Bantar Gebang. Kayak ada nggak kayak follow up mungkin apa yang bisa kita bantu nih di Bantar Gebang gitu, mungkin dari pemerintah setempat gitu. Nggak ada sih. Nggak ada, berarti belum ada efek yang gimana-gimana. Efek-efek kecilnya adalah orang-orang jadi banyak yang tahu Bantar Gebang. Oh. Terus efek-efek kecilnya lagi tuh gue tuh dulu bikin baju Bantar Gebang kan. Iya. Gue sering baju Bantar Gebang karena gue malu iri lagi gue tuh sering ngeliat anak-anak Bantar Gebang tuh gak pernah mau ngaku anak Bantar Gebang. Oh. Gitu, makanya gue bikin baju biar anak-anak Bantar Gebang tuh bangga sama daerahnya sendiri. Dan sekarang udah pada bangga ya jadi anak Bantar Gebang. Iya, ya? jadi karena gue sama yang lain tuh teman-teman gue punya keresahan yang sama. Gue pernah punya materi itu karena kita tuh kalau ngaku anak Bantar Gebang males. Karena pasti dicengin orang, Bang. Iya. Sampai sekarang aja gue kalau misalnya anak Bantar Gebang, lu pasti bau lo, dicengin mulu. Sampai kita tuh nggak pernah ngaku anak Bantar Gebang pasti. Lu ngakunya mana bisa ditanya Dulu orang? gue kota wisata. Cibubur dong. Iya, kota wisata gitu. Ngakunya Jauh Cilengsi. Cilengsi kan biar kata nggak terkenal banget, jauh atau gimana, tapi kan nggak citranya nggak jelek. Oh. Gitu. Aku musafir kadang-kadang gua. Ngaku apa? Musafir. Oh, musafir. Saya sebenarnya cuma lewat ke daerah Iya, sini gitu. ya. Saya tujuan saya sedang mencari Joko Kendil sebenarnya. Gitu. Tapi kalau anak-anak Bantar Gebangnya nggak ada yang bandel-bandel ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Aneh-anehnya gitu ya. Udah kita mah sama sampah gitu maksudnya. Ya maksudnya kalau kayak anak-anak Bantar Gebang gitu, misalnya mau mabok kayak yang tadi lu bilang, menggunakan barang-barang itu ya bawa asapnya tuh kayak kalah gitu loh. Ya begitu dah, Bang. Sebenarnya di sana mau ngeganja itu santai. Karena polisi juga nggak akan, Iya. bau beng-beng ini mah kayaknya. Bungkus beng-beng dibakar ini kayaknya nih ya. Iya, jadi nyaru sebenarnya. Dan lu nih salah satu komik yang menurut gua cukup sering banget membuat konten yang kontroversial sih, Gi. Masa sih? Dulu si Sky juga. Iya kan? Gua diserang tuh. Diserang kan lu? Diserang. Nah, itu lu bikin konten itu atas alasan apa, Gi? Gua kan ojek online. Heeh. Gua tuh nongkrong sama teman-teman gue ya sama kita tuh wah anjing kapan ya kita dapet si Sky kan sering ngeprank ojek kan? Iya. Gitu. Jadi bercandaan gitu. Nah, gua tuh kepikiran kan si Sky kan waktu itu kan terjerat kasus ya Iya. di penjara. Nah, akhirnya gue bikin konten bebaskan si Sky pakai jaket gitulah, jaket ojek online. Tapi gua sensor semua. Iya. Di Instagram mah gak ada yang nyerang gua. Di Instagram biasa aja lah respon biasa orang. aja, malah pada ketawa oh lucu gitu. Oh. Di Twitter ada SJW satu banyak. Rame tuh gara-gara itu tuh. Rame ngetekin. Waktu itu gua lagi kerja sama Lazada, terus ngetekin Grabnya gitu. Oh, iya? Iya. Dan itu jadi berefek. Gua tuh hampir berefeknya pas mau syuting Radit. Radit tuh ngewanti-wanti gua. Wanti-wantinya apa? Iya, kalau misalnya ini terlanjur lebih rame, ya gua nggak jadi syuting sama Radit gitu. Apa film atau apa? Enggak, waktu itu syuting apa sih? Roasting Arman apa gitu, lupa. Roasting apa? Arman? Roasting ada dia konten roasting artis gitu. Bukan yang roasting delivery. Bukan. Oh, roasting delivery. Iya. Tahu.
Oh kagak jalan lanjut itu kan cuma berapa episode doang itu. Ya nggak tahu tuh kenapa tuh. Iya. Ya gue pikir yang ini nggak bikin istri ketawa itu bukan ya? Itu gue udah aman. Oh. Jadi ya itu emang konten itu tuh sebenarnya ya gue juga bukan mendukung. Jadi tuh gue sampai di WhatsApp Revina Vite. Kesalahan lu adalah Revina Vite ya? Iya, Revina Vite WhatsApp, mending lu hapus lah daripada lu nanti di cancel atau gimana segala macam atau di konten atau lu dilaporkan akun lu gitu, ntar hilang akun lu gitu-gitu. Karena gue momennya di waktu itu lagi rame kasus pelecehan seksual. Iya. Gue ngangkat konten itu di Twitter. Salahnya gue di situ kan gue nggak tahu sebenarnya, nggak tahu lagi rame apa sebenarnya. Ya udah, gue mah mikirnya apapun yang gue lakuin, gue cuma pengen ketawa aja, maksudnya pengen ngehibur aja sebenarnya. Lucu-lucuan aja lah. Lucu-lucuan gitu. aja sebenarnya. Gitu, cuman responnya beda, Bang. Cuman pekerjaan nggak ada yang gimana yang dia ngetek itu nggak ada ya? Nggak ada untungnya. Untungnya nggak ada. Karena gue ya? langsung minta maaf. Oh lu langsung bikin video klarifikasi? Iya. Padahal gue nggak mau minta maaf tuh, anjing. Tapi gue pas minta maaf makin diserang lagi. Tadi aja tengil. Sosokan iya. Ini. Akhirnya minta maaf juga. Diedit gue anjing. Dan itu nggak sekali kan? Maksudnya lu bikin puisi-puisi yang nyindir-nyindir itu yang... Iya. Yang buat itu Siskae, terus ada lagi yang di gunung sampah itu juga. Itu puisi buat apa tuh yang lu bikin? Puisi salah ketik mah gue itu random apapun yang lagi rame. Itu jadi emang konten gue tuh ada kan gue punya konten lagi utang. Punya konten wali kota kosong, punya konten lagi itu puisi salah ketik. Iya. Puisi salah ketik itu ya buat beda-beda kalau utangnya lagi utang, kalau wali kota kosong ya udah ngebahas sekitar isu daerah aja. Kan itu bisa slot apa segala macam lah kelakuan masyarakat. Nah, kalau ini tuh emang ngangkat isu yang lagi rame. Jadi misalnya ada politik lagi rame apa, nanti gue puisi salah ketik gue keluar gitu. Tapi lu kayak bikin gitu kan, maksudnya ini beberapa konten lu yang emang kayaknya nyerempet lah ya. Beberapa tuh ya kayak wali kota kosong itu kan nyerempet tuh. Terus yang puisi salah ketik itu banyak yang emang kasus-kasus viral lu iniin. Itu lu punya ininya nggak sih? Punya kayak pola? Bukan pola, kayak batasan kayaknya gue jangan deh ini. Atau ada orang nggak sih yang kayak ngebantu lu buat gini jangan Gi, nih kayaknya terlalu bahaya Gi gitu. Sejauh ini nggak ada yang orang yang begitu. Jadi lu sendiri aja? Gue pakai insting aja. Insting aja? Iya, jadi kalau batasan gue kalau itu tragedi gue nggak akan bahas. Dan gue nyari yang emang sudut pandang gimana caranya. Gue tuh seneng pokoknya ya sama sih alasan kayak bintang Emon apa segala macem. Ketika kok lu nggak berani ngomong, gue tuh merasa bersyukur gue tuh bisa banyak yang dengerin, banyak yang nonton di konten gue. Ya udah, kalau lu nggak bisa ngomong ke yang atas ya udah gue aja yang ngomong gitu sih, mewakili aja. Dan lu nggak takut tuh kayak gitu-gitu tuh? Gue mulai nggak apa-apa bang, gue cita-cita gue mau jadi legenda soalnya. Kalau kayak Karisma? Ya pengen spin. ada yang bahas spin. Iya. Ya gue pengen jadi legenda. Bukan legenda sih, gue cuma pengen hidup gue ini ada artinya tuh. Ya udah gue berguna biar kata gue brengsek apa segala macam, tapi gue ada yang gue lakuin untuk banyak orang itu sih. Jadi lu nggak pernah takut, lu nggak punya backingan apa-apa? Nggak punya, gue nggak punya backingan apa-apa. Paling Marcel ya, minta tolong ya. Itu kalau gue butuh duit. Oh, kalau butuh duit. Kalau kayak misalnya yang macam-macam nggak berani sama Marcel. Lah kan Marcel aja waktu itu kan takut pas gue rame. Oh iya. Kan Marcel yang WhatsApp gue, udah hapus dah pagi hapus. Kata gue, lu jangan lu yang takut, lu yang lindungin gue bilang gitu. Iya kan dia banyak ininya kan, banyak linknya kan. Banyak linknya. Tapi kan maksudnya Marcel aja yang punya banyak linknya kan kena juga. Scare juga ya. Iya. Gitu. Jadi gue mikirnya kalau selagi gue tidak meniat, kan gue tahu yang paling tahu kan gue sendiri. Gue niatnya emang cuma mau menyuarakan aja, bukan mau nyudutin, bukan apa, ya gue berani-berani aja. Karena gue percaya nih kalau di podcast tuh, semua yang kita lakuin sekarang tuh biar kata sekarang negatif. Kalau emang nanti ada berselang waktunya, jadi hal yang bisa diketawain gitu bang. Tragedi plus waktu gitu, gue percaya gitu. Sekarang kan podcast kenapa rame kan karena cita-cita zaman dulunya kan, wah lucu banget, seru banget dibahasnya gitu. Nah berarti lu berani dong menyuarakan kayak sekarang perpolitikan gitu-gitu, udah mulai konten-konten itu? Mulai dikit-dikit. Kayak mengenai presiden, capres, segala macem. Mulai dikit-dikit, iya. Oh. Cuman memang sekarang jarangnya karena gue emang gak sempet konten aja. Wih sibuk banget sekarang. Ya dikit-dikit lah bang. Keren. Butuh duit juga, gue juga. Sibuk apa lu sekarang, lagi sibuk apa?
Alhamdulillah sibuk ngeliatin story-nya Ate sih. Anjing, sama kayak Rio dong. Rio, pokoknya sering banget telepon gue, Pak Rio. Kata gue, Pak Rio kalau mau nangis mah bareng aja yuk. Ya itu lu berarti banyak waktu buat konten dong, Gi. Kenapa nggak konten? Enggak, kalau gue kan masih ada kerjaannya. Si Nope kemarin kan Iya. ditawarin tuh, berapa M ya katanya. M-an, ada capres katanya yang ini, yang dia lari-larian tuh. Lu mau nggak tuh, ngambil nggak tuh kalau misalnya ditawarin? Nah, Nope kan lari-larian tuh. Ya gue realistis kalau misalnya gue sih pengennya gini, gue kan udah tahu nih gue mau kemana sebenarnya. Jadi kalau paslonnya sesuai sama apa yang gue mau, itu rezeki gue menyuarakan. Oh. Tapi gue dapat duit juga, Oh. senang-senang aja gue. Kalau sistemnya kayak Abdur mau nggak lu? Misalnya nih, yang lu kayaknya udah serak sama dia nih, gitu, sama capres ini nih. Iya. Tapi di capres ini lu kasih diskon, gitu. Kan Abdul gitu kan yang di si Mamat di Twitter lu udah lihat belum? Iya, udah lihat. Kalau misalkan capres yang dia iniin didiskonin 30%. Iya. Kalau capres lain itu dikasih harga full gitu. Iya. Tapi yang dia nggak suka banget itu harganya bisa lebih tinggi. Ya gue gitu juga sih. Gue gitu juga. Soalnya yang gak gue dukung dan gue nggak srek malah sering nawarin. Malah sering banyak bunyi buat nawarin Iya. ya. Gue juga sering banget denger lagi. Guanya juga ditawarin segala macem. Tapi caranya dia nawarinnya lu gua tawarin tapi lu nyerang dua paslon lain ya. Nah, itu gua Kalau nyerang jangan. Kalau Iya, gua nggak nyerang, mau. Iya. Gitu. Mending bikin kontennya sesuai hati kita aja gitu. Iya. Nah, itu gua belum nemu, belum ada yang gimana-gimana. cocok. Emang yang kira-kira lu kasih diskon itu yang mana? Bang. Bentar, Bang. Kak. Jadi kan kalau Bang Riki ini mah nomor 1 kayak Bang Riki. Tai nih anak anjing gua nih. Dari kemarin gua digituin mulu nomor satu gitu. Ya gua ada lah. Desak Regen ini mana namanya. Desak Regen. Oh, iya Desak Regen. Iya. Harusnya kan Desak Anies ya? Iya kan ada kan dia Iya. kan. Nah, gua kalau kayak gini mulu didesak ini gua rasanya gitu. Ya tapi kan emang nomor 1. Enggak, belum gua. Belum. Enggak. Gua sampai bingung loh gua. Bingung Gua apa? kan pernah waktu sama siapa ya? Bang David kalau nggak salah gua bilang, ya kalau misalkan kalau gua dibayar sih uangnya gede sih gua mau gitu. Nah, gua tuh pengen gitu kayak anak-anak yang akhirnya berani ngomongin ke Instagram atau ke media sosialnya bahwa gua dukung dia gitu. Dengan faktor gini gitu. Nah, gua tuh pengen gitu ngomongin udah ada nih gitu calon yang menurut gua srek gitu lah gitu. Cuman kayak anjing ini takutnya ntar orang mikirnya gue dibayar segala macam gitu. Padahal gue ini karena menurut gue serak aja gitu sama dia gitu. Karena dia mewakili seorang anak muda gitu. Terus dia juga apa namanya Main sarung. apa? Main sarung. Kan mewakili anak muda, gue bilang. Anak muda kan main sarung juga. Iya, anak muda main sarung gitu. Terus sering olahraga orangnya, sering lari pagi dan orang yang tegas gitu. Itu gue sukanya sosok yang itulah. Sama sih. Emang iya. Sama kayak Sama nggak nih? Nih Nah, gue ya anak muda suka main sarung, tegas, suka olahraga. Iya udah Anies bener. Gua Anies tiba-tiba. Ya itu mah 3-3 aja lah. Oh sih semuanya ya? Iya, olahraga kan Pak Ganjar. Iya. Oh lu cari aman sebenarnya. Oh lu udah ketahuan berarti. Lu berarti Anies. Wah, bukan. Lu nebak gua terus lu bilang sama. Bukan. Ketahuan dia. Bukan atau belum kali ya? Belum. Karena kita kan masih lihat debat lah. Iya. Debat kan masih ada debat 5 kali kan. Iya. Kita lihat ada debat pertama, debat kedua, debat ketiga, debat keempat, debat kelima. Kita lihat dari mana gagasan-gagasannya yang bagus gitu, yang kayaknya dia benar-benar ngapalin lah gitu. Maksudnya bukan ngapalin ya, yang benar-benar menguasai debat gitu. Kalau ngapalin kan berarti kan dibentuk Bang gagasannya. Iya, maksud gua bukan ngapalin, maksud gua menguasai gitu. Yang ngapalin kan mungkin dia nulis nih gagasan-gagasan dia pengen begini, begitu di ini kan dia harus lancar gitu apa yang diapalin. Soalnya emang ada ya yang kalau ditanya gagasannya bingung, ada ya? Belum tahu sih, karena kebanyakan sekarang tuh masih menurut gua ya, sekarang tuh media tuh masih nanya seputar ini kayak
bagaimana tanggapan Anda kemarin ada capres yang begini-begini. Belum ada yang nanya ke gagasannya Bapak nih apa yang disampaikan di kampanye kali ini gitu. Belum gue denger gitu yang viral tuh kebanyakan ya ditanyain seputar blundernya capres lain gitu. Terus klarifikasinya dia mengenai blunder gitu. Terus masih belum ada, media juga belum ada yang ngulik ke situnya gitu menurut gua ya. Gua belum lihat sih, maksudnya beberapa kali tuh gua lihat soal itu aja. Terus kayak beberapa kali pertemuan tuh kayak ngobrolinnya masih yang personal gitu. Belum ada nyampein gitu. Makanya di debat sih baru kita bisa lihat tuh. Tapi lu misalnya nih calon lu nih. Lu suka banget sama calon ini. Iya. Tapi lu nggak suka gagasannya, lu tetap pilih dia nggak? Gue suka meragukan kayak misalnya ada yang dia sampaikan gitu, terus gue bertanya gitu, loh ini cara merealistisinnya gimana gitu, tetap gue maksudnya tetap lihatnya gagasan berarti, iya, bukan yang lu serak. Enggak, gagasannya pun kalau nggak realistis mah gue kagak inilah, gue maksudnya udahlah ngaco nih, berarti nih gue geser dulu, berarti masih ada dua calonnya lain gitu, ya tetap harus dilihat dengan bener-bener lah gitu. Soalnya gue sempat pengen menyuarakan tuh gini Gi, karena gue takutnya ya kita salah aja gitu, maksudnya kita nggak mau nih salah bareng-bareng gitu. Iya sih. Soalnya Bang David juga ngomong, kita ini anak muda nih, gua, lu gitu punya tanggung jawab soalnya, apalagi kita yang punya followers, punya tanggung jawab untuk nyari yang benar lalu disuarain gitu loh. Nah, gitu. Untuk kita yang benar-benar milah, benar-benar ngeliatin satu-satu nih dari 3 calon ini gitu. Terus kita yang bisa menyuarakan gitu. Tapi masalahnya objektifnya kan sulit. Nah makanya susahnya gitu, karena kenapa banyak teman-teman kita yang udah jadi buzzer. Iya. Gitu, jadi kitanya disangkanya juga buzzer, makanya gue, udahlah gue tahan aja deh daripada ntar gue dicurigai juga gitu. Iya. Kalau misalkan dicurigain dan emang kecurigaan itu bener, ya nggak apa-apa, seenggaknya gue udah kagak usah mikirin duit lagi gitu kan, rumah udah lunas segala macem gitu. Tapi kalau gue masih pagi ngelawak, siang ngelawak, malam ngelawak ya ngapain, mending gue keep aja lah, bodo amat lah dulu lah gitu. Ya balik lagi kan realistis juga akhirnya kan. Iya gitu. Kalau misalkan di daerah lu Bantar Gebang tuh caleg-caleg udah ada yang datang gitu. Caleg malah di rumah gua itunya ngumpulnya. Oh iya. Bukan ngumpulnya, ada salah satu caleg DPR juga di rumah gua ngumpulnya. Oh, bukan ngumpulnya, maksudnya bikin sosialisasinya di rumah gua. Oh. Tapi gua nggak mau keluar tuh. Kenapa? Karena gue tuh sama bapak gue tuh nggak pernah sama pemilihannya. Oh iya? Iya, beda aja beda gue. Beda terus? Debat, sering debat di rumah? Sering kok debat. Tapi debatnya sih lebih ke ini sih, kok kita miskin terus ya gitu, debatnya ke situ sih. Nggak pernah gitu. Tapi kan sekarang udah banyak perubahan lah. Udah, alhamdulillah. Dari stand up aja waktu di Suca dikasih apa? Pintu. Apa? Pintu WC. Pintu WC kan? Tapi malu Bang dibanggainnya Bang. Apa? Kok malu pintu WC? Ya Allah, miskin amat gua sama pintu WC dikasih artis. Sekarang ya apa kan? Awalnya dulu bangga gue seneng dapet pintu WC. Iya. Bang sini gua banggainnya gimana? Tapi masih ada pintunya? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih jadi pintu WC? Masih. Gila, itu sangat... Bang Gilang kan yang ngasih kan? Bang Gilang Dirga, Bang Gilang Dirga tuh. Makanya gue berak tuh ngerasa aman karena dijagain Gilang Dirga kan. Dijagain Gilang Dirga. Terus bisa jadi siapa aja lagi hari ini kan. Gue pengen Gilang Dirga jadi Mario Teguh gitu. Iya. Bisa langsung kebayangin. Ebit GAD, iya, Ariel gitu-gitu kan. Nah, lu waktu di Suca tuh kan, sekarang perubahan udah alhamdulillah udah alhamdulillah nih. Dulu tadi lu cerita tuh, lu pernah jadi anak pang, pernah ngamen. Sekeras itu emang lu dulu? Gua tuh dari sebenarnya ada atau karena ikut-ikutan atau emang ngebantu? Ada apa kan? Maksudnya ada tuh sebenarnya mah keluarga mah berkecukupan, tapi gara-gara temen lu di lingkungan itu pada begitu, gue ikut-ikutan aja deh gitu. Ya, kan ada kan yang kayak anak-anak pang, anak orang kaya gitu kan. Nah kalau lu? Ya kalau gua tuh emang karena pas-pasan aja, pas-pasan lingkungannya juga sama gitu. Berarti karena emang susah di rumah tuh emang susah banget sampai lu nggak banget sebenarnya. Terus cuman emang karena gua tuh bapak gua kan cuma satpam perumahan, emak gua cuma punya warung kecil. Ya nggak gede-gede banget. Jadi gua tipe orang yang mau minta ke orang tua juga nggak bakal dibeliin karena emang nggak ada duitnya. Tapi bukan berarti gua makan nggak bisa. Gua makan makan ayam gitu, masih enak gitu hidupnya mah. Oh, bukan sederhana sebenarnya. Bukan yang ngamen itu untuk membantu keuangan keluarga, bukan gitu ya. Lu ngamen itu uangnya buat nambahin buat jajan-jajan aja. Buat jajan-jajan aja. Iya, oh, gitu. Masih susah. Maksudnya gue pikir tuh kayak
wah gua sampai harus ngamen segala macem gitu. Enggak, gue emang dari dulu emang nggak mau diatur aja kali ya. Emang Lu berapa bersaudara sih? gue anak pertama. Oh, anak pertama. Iya. Tumpuan dong berarti lu ini. Iya, makanya sekarang mikirnya sekarang gue dulu nyesel. Ngapain gue begitu dulu ya? Dulu cita-cita gue pengen jadi gembelan udah. Pengen jadi gembelan. Iya, dulu ya mungkin Pengen karena hidup marginal aja marginal gitu. aja dulu. Karena lingkungan gue dulu kerennya begitu. Oh. Jadi bisa BM-an, bisa ngepang gitu tuh keren dulu. Kemana aja dengan BM Iya. selesai gitu. Betul. Makan dengan ngamen, terus beli makan Selesai. rokok ngamen gitu. Oh. Dulu gua seneng di situ. Dan- Gua kan apa? Yang ngerubah lu apa? Yang ngerubah lu pengen itu? Stand up. Gua kan SMP tuh gua udah ngamen, gua tuh dari kelas 1 SMP tuh tiap hari minum Ciu Panther, nonton reggae kemana-mana. SMP. Anjing. Ya make begituan dah. Udah dari Anjing. SMP gua. Bahkan gua SMP tuh ngobat mulu dulu. Buset dah. Nah itu lu bisa beli kayak begitu? Iya pakai duit jajan. Pakai duit ngamen? Enggak, duit jajan dari nyokap. Lah, lu berarti kagak jajan mie gitu kagak? Cilok gitu kagak ya? Gua ada momen gue sering ngalak gitu. Oh malah. Iya, maksudnya ya udah minta ke teman Oh. gitu. Politikan gua dulu. Oh. Gitu. Tawuran juga ikut? Ribut ini gua pernah kebacok sini. Serius? Serius pernah kebacok SMP. Gara-gara tawuran? Gara-gara Lu tawuran. kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 Oh, jadi emang ditaruh di depan tuh? taruh di depan. Jadi gua tuh dari SD tuh udah nontonin video-video tawuran dari SD nih. Goblok ya. Ditonton aja begitu Lingkungan, Bang, referensinya lingkungan. begitu ya. Gua SD aja kan bilang 5 SD tuh udah ngerokok nih. One Piece, jangan anak SD mah nonton Sumpah, Subasa. gue gak ngikutin One Piece, Subatsa juga jarang ngikutan karena dulu TV gue renyek. Oh, Jadi berarti bukan karena nggak mau tipe-tipe ngikutin, gue ngikuti ya TV-nya renyek jadi malas nonton gitu. tipe-tipe penontonnya Katak Bizer sekarang kali ya? Iya. Yang kemarin-kemarin tuh ya, Iya. kan banyak tuh bocah-bocah juga tuh yang Betul. akhirnya pada ada tuh pokoknya video yang bocah cerita dia mau tawuran segala macem, yang mau ngeributin orang segala macem, bocah tapi SD gitu. Iya tapi kadang nonton itu. Oh. Nah itu gue dulu dari SD tuh udah ngeliat video tawuran. Sampai gue kelas 5 SD tuh udah bikin gear, udah bikin stick golep. Kan stick baseball kan kayu. Iya. Gue paku-pakuin, tek gitu. Terus gue bawa nongkrong terus kemana-mana gitu. Buset dah. Dari SD, kelas 5, 6 SD tuh. SMP udah dari kelas 1 gue tawuran mulu. Sampai kelas 2 kebacok gitu. Tapi lu pernah nyakitin orang? Ngebacok? Iya. Pernah. Pernah? SMP. Sampai apa dia? SMP. Gue nggak tahu. Nggak tahu musuhnya kejadiannya gimana. Yang penting gue pakpok gitu aja? Gue secara dia jatuh, Eh. bacokin. Tapi gue nggak tahu dia kayak gimana. Yang gue tahu mah ya dia kebacok aja udah. Tapi nggak sampai meninggal. Buset, serem banget. Pernah itu gue. Ada temen lu yang pernah jadi korban parah? Banyak. Ih, udah tahu kayak begitu, tapi masih ya? Banyak. SMA juga masih? Bahkan gue lulus sekolah SMK, gue masih ngurus-ngurusin tawuran. Masih alumni? Masih. Masih jadi alumni yang Iya. dihormatin gitu? Iya. Padahal gue udah di stand up itu. Gue kan di stand up 2014. Gue lulus SMK tuh 2017. 18, 19 tuh gue masih kadang-kadang suka ngikut nonton tawuran gitu. Tapi gue agak-agak tersortir waktu SMK mah. Tersortirnya? Karena jelas satu SMK tuh gue udah masuk stand up. Oh. Gue tuh waktu masuk stand up tuh gue ngerasa anak kampung sendiri bang di Bekasi. Bocah kampung menurut ya. lu? Iya. Ternyata ketemu Jonex. Nah Jonek kan 2016 belum masuk, makanya gue ngerasa merdeka. Anjing ini baru Ini nih. lebih kampung nih Iya, orang nih. ini baru. Ini kalau kurang pedalaman nih, Pedalaman pedalaman nih, Bekasi nih. Ya. Jonek belok segala. Buset, gue ketemu dia anjing orang bau banget alkohol anjing baru awal kenal. Anjing. Dan dia tuh emang ternyata beringas banget. Jonek, belok, pokoknya anak-anak Bekasi Timur dah. Beringas itu apa? Maksudnya kayak Jonek tuh tukang parkir. Oh, Jonek tuh hidupnya. parkir. Iya. Parkir ternyata dia dulu pernah kurir sabu, kurir apa gitu. Jonek. Bahkan Jonek aja emang saking kosongnya. Dulu tuh pernah kan kita kan sering main badminton kan, main badminton. Jonek nih baru-baru nih masuk stand up baru banget. Diajak main badminton, terus bininya pas mau pergi udah bawa raket nih. Heh, emang badminton kayak gitu raketnya. Badminton mah raketnya yang gede gitu kata bininya. Oh, tenis maksudnya? Iya. Terus kata Jonek, emang iya apa? Ya udah deh nggak jadi berangkat gitu. Gara-gara itu, gara-gara Iya. kata bini. Ya ampun, Akhirnya dua-duanya. Jonek tetap diajak, ayo Nek sini Nek. Jonek datang. Anjing bini gua bilang juga apa raketnya itu gitu. Tapi kan Jonek juga nggak tahu ya. Goblok.
Jadi gue ngerasa anjing ternyata ada yang lebih ya sama gitu. Nah, yang tawuran nih. Yang tawuran lu pernah ngelihat orang kebal beneran nggak? Lu pernah lihat? Nah, gua tuh teman-teman, nah pas SMK tuh teman-teman gua tuh ngisinya bareng, ngisi ilmu, ngisinya bareng. Jadi gua di depan mata gua banyak teman-teman gua yang ditangkis-tangkis beneran gitu. Gue tuh masih antara percaya nggak percaya ya sama kayak gitu-gituan soalnya. Sama Ya kakek gua aja dukun, gua nggak percaya. Kakek gua dukun, Bang. kakek, ya ampun ini kehidupan. Muridnya tentara, kakek gua muridnya. Kehidupan apa sih lu ini? Iya ya. Kakek lu dukun. Dukun di Bantar Gebang. Iya. Kakek gua dukun. Dukun apa kakek lu? Kan Iya. dukun ada banyak, ada dukun, ada santet, ada dukun yang buat cewek, pelet, ada dukun kebal. Iya, pelet gitu. Dukun terus beranak. isian gitu. Oh. Tahu dah orang-orang kampung dulu kenapa apa-apa disebut dukun ya? Karena katanya nenek gue juga dukun. Nenek gue nih bukan dari nyokap, dari bokap. Tapi nenek. Berarti dari bokap kakek dari bokap dukun. Kakek dari nyokap itu dukun. Nyokapnya bokap gua dukun. Tapi dukunnya dukun ini katanya dukun ketulangan. Kata gua dukun ketulangan apa? Jadi kalau misalnya lu ketulangan ikan, dia bisa nyembuhin. Caranya apa? Makan nasi di jampe-jampe. Kata gua nggak ada pakai jampe-jampe. Nggak usah pakai jampe-jampe juga begitu masuk. bisa. Iya. Gitu. Kalau dulu ini ada teman gua ketulangan tuh bukan disebut dukun tapi anak sungsang aja. Anak sungsang itu yang lahir lidah duluan. Anak sungsang tuh lahir apa duluan sih? Kaki duluan ya. Kok lidah duluan? Tadi tarik gini kan dia. Yang lahir kaki duluan, itu katanya bisa pakai kucing. Kok pakai kucing? Jadi kucing nih dipegangin, cari kucing. Terus lu ketulangan sama kucing digini-gini dipegangin tangannya. Nah, ntar turun katanya. Lu beneran, gue beneran ini mah dulu di Bima dulu ada temen ada yang ketulangan, terus cari si ini sungsang nih sama dia aja nih. Cari kucing, digituin dipakein kucing. Tapi sembuh. Nggak tahu gue waktu itu. Dia sih kayaknya mungkin ya udah. Tapi kan ini kan harus nelen kan. Kadang mungkin dia belum nelen kali ya. Iya. Lu masih mungkin gitu kali, Iya. dia mungkin nahan gitu kali. Atau enggak emang kan ini kan kecakar nih. Jadi dia fokus sakitnya ke sini. Iya, sakitnya ke sini nih, dicakar gini kan. Jadi ini dia udah lupa kalau udah masih luka. Oh, udah nggak ketulangan nih, tapi baju udah berdarah semua ini kan. Iya, udah aman nih ya. Pipi udah kecakar gitu. Kakek lu dukun, lu berarti ngisinya sama kakek lu dong? Awal gue bukan ngisi, diisiin dulu. Oh, diisiin. Jadi gue pernah digebukin sama teman-teman tongkrongan gue. Ada pernah di kejadian gitu. Terus kan kakek gue dukun dari awal tuh gue nggak percaya karena bokap gue tuh ngelarang untuk ke rumah kakek gue. Karena kalau nyokap gue tuh dari kecil sakit tuh di jampe. Bokap gue tuh nggak mau kayak gitu-gitu. Nah sampai ada momen gue curhat lah ke kakek gue digebukin lah gini-gini. Udah gue tuh dikasih cincin sama dikasih mantra banyak banget tuh. Gue tuh dulu di zaman SMP tuh gue tuh punya isim kalau kata itu apa ya, jimat yang kayak banyak tulisan Arab gitu-gitu. Gue tuh dulu pegangannya kayak gitu. Dia udah make kayak gitu. Cuman sama bokap gue selalu dibuang-buangin. Tapi lu pernah make itu? Maksudnya pernah dalam keadaan apa gitu? Wah, anjir ini bener kakek gue gitu. Gue pernah pakai jimat tuh naikin wibawa. Jadi orang tuh nggak bisa marah sama gue. Katanya gitu. Ada satu momen gue tuh di sekolah tuh lagi diincar sama guru BK. Gara-gara gue tuh bader lah di sekolah gitu. Ketika gue pakai itu, gurunya baik sama gue. Tapi gue nggak tahu apa karena gue ngasih jeruk apa gimana, gue nggak tahu. Oh, lu kasih jeruk juga? Oh, berarti itu faktornya kan? Iya, kayaknya mah itu faktornya deh buat yang jeruk sih. Iya, kayaknya feeling gue sih jeruk gitu. Cuman di momen itu gue percayanya karena jimat itu. Gitu. Gue dikasih jimat sekali tampol pingsan. One Punch Man dong. One Punch Man itu kan sekali tampol pingsan. Cuman kan gue waktu itu kan buat tawuran pengennya. Iya. Cuman kan kalau ditampol kan gue kan kebacok ya kalau tampol mah ya. Kalau kan udah nggak ada yang nampol-tampolan kan, kecuali duel. Duel juga sekarang pada pakai alat dah. Heran gue. Alat gimana? Maksudnya duel nih, dua-dua atau satu-satu, tapi pada pakai golok gitu. Bukan itu duel kosongan. Kultur baru tuh di daerah anak-anak STM. Iya. Maksudnya kan dulu tuh gue ngerasanya kalau zaman gue tuh dulu masih pakai gear sampai akhirnya gue masuk SMK, gear tuh dicengin pakai gear karena ributnya harus rapet. Harus pakai batangan. Kalau pakai gear kan gede, makan tempat. Iya, makan tempat. Bisa kena temen kan iya. gitu. Nah, sekarang mainnya 2 lawan 2, Bang. Kadang 1 lawan 1, 2 lawan 2. Cuman pakai alat. Pakai alat. Enggak kosongan, enggak tangan kosong. Emang niatnya kalian itu harus ngematiin apa gimana sih? Maksudnya di tawuran tuh harus sampai pakai kayak begituan dah.
Di momen dulu kita tuh ngerasa harga diri bang sekolahan tuh. Agak apa? Harga dirinya gede banget. Oh. Apalagi dikomporin sama alumni-alumni. Jadi tuh sebenarnya mah bisa jadi tuh alumni-nya punya dendam nih, tapi diturunin sama adik-adiknya. Lu tuh musuh lu tuh yang ini, musuh lu yang ini. Padahal mah kan kita nggak bisa jadi nggak musuhan sebenarnya sama mereka. Tapi dendam turun temurunnya ini yang selalu diwarisin. Yang akhirnya diwarisin. Iya. Gitu. Oh. Karena alumni-alumni kan masih beberapa masih ikut tawuran gitu. Iya makanya gue bilang ini kayaknya emang niatnya perang banget dah kayaknya, maksudnya pada pakai senjata gitu. Iya di momen itu tuh gue ngerasa ya gue waktu itu ngebacok juga ya udah emang karena emang nggak ada ngerasa bersalah karena gitu. emosi bang gimana sih kita tawuran ya udah lepas tapi abis itu anjing gue mau bacok orang gitu. Nah dari stand up akhirnya merubah lu tuh. Merubah gue tuh jadi malu, gue ngerasa kayak ternyata realistis mikirnya jadi kayak oh kayak gini tuh ternyata nggak penting ya gitu. Tawuran-tawuran gini tuh ternyata nggak penting, malah ngeganggu diri sendiri gitu, ganggu masa depan apa segala macem gitu. Itu ada teguran dari orang kah atau kesadaran sendiri aja? Kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri yang emang kayaknya gue udah harus berhenti deh gitu. Iya, nggak ada teguran mana-mana, jadi gue nyadar sendiri, malu sendiri akhirnya, oh gue begini ya. Karena pas masuk Bekasi, buset, anak Bekasi angkatan gue di BC2 lama itu tuh sampai dicengin senior karena sholat mulu. Enggak maksudnya taat banget gitu. Dulu kan angkatannya kalau lu pernah dengar Diki Fujima, terus Ridwan Kempet dulu Bekasi tuh. Iya, Arif Latif LP. Latif. Terus siapa Wahyu Oneto gitu-gitu dah pokoknya angkatan lama. Nah, mereka tuh sholat orang-orangnya taat dulu. gitu. Iya, taat. Nah, gue tuh ngerasa anjing gue kampung sendiri ya gitu. Sampai ke bawah gue ikut sholat juga. Oh, jadi orang yang baik. Iya, sampai senior pernah gue lagi sholat di rumah Bang Awe, di foto sama dia diedit anjir. Diedit apaan? Diedit, ini anak divisi 2 sholat mulu diedit. Gitu, gue jadi ke bawah. Makanya pas angkatan Jonek masuk, anjing ini baru kampungan gua gitu. Baru muncul lagi. Tapi ketemu sama mereka nggak bikin lu kembali kan? Maksudnya udah bener-bener udah mikir. Makanya yang divisi 2-nya, yang angkatan belonya yang masih bandel. Tapi lu sekarang udah lebih baik bener ya dari stand up, maksudnya anak-anak juga banyak berubah ya dari stand up ya? Banyak bang, minimal tuh dari bukan terlepas dari duit ya, gue tuh cuman koneksi aja sih. Maksudnya koneksi itu gue punya kenal sama siapapun gitu sih. Ke bawahnya. Ya pola pikir juga jadi lebih dewasa gitu. Iya, dulu tuh gue ngerasa ya bandel tuh bagus, tawuran tuh bagus gitu-gitu. Berarti bener nggak? Maksudnya kita tuh bisa berubah ya karena lingkungan gitu. Iya, lingkungan bener paling bener. Iya. Dan lingkungan yang bikin kita akhirnya ke lingkungan yang mau sebrengsek apapun kita bisa nyesuaiin. Akhirnya jadi tahu batasannya. Karena udah ketemu yang benar. Oh, ini batas-batas yang nggak boleh nih. Ketika ketemu lagi yang kayak dulu, kita tuh udah tahu. Oh, nyesuaiinnya gini nih, gitu. Kalau apa namanya? Gua juga sebenarnya dulu lepas dari begitu-begitu tuh ya gara-gara stand up juga sebenarnya. Oh, gitu. Iya, gua dulu 2013 lah tuh kan dulu gua nongkrongnya tuh di kampus lumayan sama yang anak bandel-bandel lah, sama yang abang-abangan gitu ya. Emang di situ-situ aja tuh bergeraknya gitu. Oh ya, bedanya di situ, pembelinya di situ juga. Enggak, bukan bedanya di situ. Maksudnya ya emang bandelnya tuh itu aja gitu. Ya sama kayak lu gitu, sama. Bandelnya gitu-gitu aja gitu. Sampai akhirnya stand up, punya lingkungan baru, terus mulai ngerasa cocok, nyaman. Akhirnya waktu lebih banyak ke stand up, kayak buat kombut, sekedar nongkrong gitu. Dan di situ kan emang nggak ada. Terus kayak, oh gue ternyata baik-baik aja, ternyata gue enak juga ya gitu dari situ. Makanya berubah banyak lah dari stand up tuh ya. Salah satu contohnya gini, dulu gue mikirnya, gue pengen ketawa nih nggak ganja gitu. Padahal sekarang pengen ketawa gampang gitu di stand up kan. Bener. Iya, mancing nyonek suruh ngapain aja ya. Iya. Kalau nggak siapa namanya yang biasa jualan tuh, anjing lupa gue. Yang anak Bekasi, yang jualan yang bukan Bekasi, Buhun. Buhun ya, si Buhun. Buhun Cikarang ya? Iya. Cikarang, Buhun gitu. Kayak mau ketawa ya udah tinggal mancing Buhun. Hun, ada kucingmu. Bahkan ini juga bisa dipancing, mana Pak Dil? Dil, sini dulu Dil. Ini mau kencing dulu. Sini dulu Dil. Kencing dulu, kasihan. Oh yaudah kencing dulu. Dah Dil, udah Dil. Udah kencing dulu. Dah. Ya gitu, maksudnya banyak anak-anak yang kita bisa buat bercandaan, bisa buat seru-seruan lah gitu di stand up. Sama yang paling mahal menurut gua, kita tuh karena kita sering ngelihat keresahan orang jadi gampang bersyukur, Bang. Betul. Kalau gua sekarang ya. Iya. Kayak dulu gua ngerasa gue punya WC nggak ada pintunya aja, dulu ngerasa paling miskin. Iya. Ternyata ketemu Jonek, anjing Jonek rumahnya nggak ada WC-nya.
Bukan cuma sekedar pintunya. Nggak ada, boro-boro gitu maksud gua ada WC tapi nggak ada pintu, ngerasa paling miskin. Lah dia nggak ada WC-nya. Dia kalau berak apa gitu Ke pom bensin. anjing. Masa? Sumpah tanya Herman Jonek dah. Masa sih? Sumpah demi Allah. Jadi kalau buang air, mandi segala macam di mana? Di pom bensin. Gua aja sempat curiga, anjing Nek lu. Bohong kali dia. Keluarga nggak pernah berak. Gua pernah ke situ, Bang. Kita kan Bang Awe aja pernah ke situ kan pernah ke rumahnya. Rumahnya saking jeleknya ada tiangnya gini bambu nahan atapnya. Aduh, kok gue sedih ya? makanya malu kan sekarang kalau mau cerita WC gue nggak ada pintunya gue ngerasa miskin lah, ada yang nggak punya WC malu. Marcel berarti ceritanya belum ada apa-apa Ya, dibanding dia tuh. Marcel nggak ada miskin-miskinnya menurut gue dia dibanding Herman Jonek. Gila, Herman Jonek real miskin banget ya, orang miskin. Miskin orang dia kan, kita mah gua kan dulu makanya itu yang bikin gua kayak anjing masuk stand up mendengar keresahan orang tuh kita jadi ngerasa anjing ternyata kita nggak serendah itu, maksudnya nggak semiskin itu, masih banyak yang lebih susah hidupnya. Lah Herman Jonek gua juga pernah ke rumah. Lu beneran udah pernah ke rumahnya dan ke rumahnya kan gua tongkrongan, udah jadi tongkrongan di rumahnya Jonek. Gua bikin kamar mandi dah tuh rumahnya, dia mau nggak? Tapi udah direnov. Oh, udah direnov. Kamar mandi udah ada sekarang? Udah ada gara-gara stand up. Nggak tahu ya? Udah ada kamar mandi? Udah ada. Mas Cempe lu udah pernah ke rumahnya? Nggak ada kamar mandi. Jadi rumah itu bentuknya apa deh? Rumahnya tuh ada apa aja di rumahnya? Selain ada Jonek, di rumah itu ada apa? Selain ada Jonek sama istrinya ada apa lagi di rumah itu? Bang, dibilang nih rumahnya tuh unik. Gua tuh pas main ke rumahnya dia aja. Nih, Gi, lu tau nggak barang-barang ini? Ini bekas orang meninggal semua, Gi. Kata dia gitu. Jadi orang meninggal itu dimasukin rumah dia nih. Ini kasur nih bekas orang palanya gede, kata dia gitu-gitu. Sumpah tanya deh Herman Jonek. Beneran Bang, gua kagak bohong. Saking miskinnya rumah Jonek kemarin, baru bulan kemarin. Kan dia retak ya. Dia tuh nggak ada lantai begini, jadi peluran. Retak-retak nih. Numbu pohon pisang dari dapurnya. Kok bisa anjing? Demi Allah gua bohong gua. Numbu pohon pisang di dapurnya. Hah? Kok bisa sih? Gak tahu gua. Kok aneh banget dah. Iya. Enggak, dia tuh orang asli mana dia? Dia tuh orang Kerawang. Bininya orang situ. Orang Kampung Babakan namanya. Nikah. Tinggal di situ. Itu tanah rumah punya siapa? Punya bininya. Oh, emang punya bininya. Berarti udah punya tanah. Iya. Rumah udah direnov nih. Renov sekarang gara-gara stand up mah. Alhamdulillah banget, Bang. Dibilang anak-anak situ juga kencing, kan kita kencing di luar. Kalau berak keluar. Nah, Jonek kalau misalnya berak ke rumah neneknya apa sih? Paling dekat tuh. Mertua. Cuma kan nggak enak kalau misalnya subuh-subuh pengen berak ngetok ke mertua kan, makanya. Oh, kalau misalkan pahit-pahitnya ke pom bensin. Malam ke pom bensin. Iya. Ya dia kan. Tapi dia punya motor, kendaraan. Punya. Nah, ini yang harus orang tuh ngerti ya. Kamar mandi dulu deh kayaknya deh menurut gua ya. Baru motor. Kalaupun motor misalnya emang ya buat kerja atau apa ya cari motor. Motor dia apa? Motor dia Vino lagi motor Vino mahal. punya Vino, punya Pega dia. Nah, ini yang harus lu. Nah, itu salahnya lu tuh di situ. Salahnya lu tuh, Jonex ya, bener ya. Astaga. Tapi orang miskin tuh sama, Bang. Punya kita tuh lebih mentingin apa yang kita maksudnya kan kalau gitu kan ya udahlah. Cuma mandi mah gampang gitu. Iya, cuman kan yang penting kan kita bisa jalan kemana-mana. Percuma udah mandi tapi gak bisa jalan-jalan. ya gue sih mendingan di rumah tapi gue nyaman berak, nggak repot, kencing Karena kencing sama kayak gue, dulu kan gue WC gue nggak ada pintunya. Itu gue hampir belasan tahun, 14 tahun kali gue nggak punya pintu WC. Tapi gue 2 kali nyicil motor. Pintu WC nggak punya, motor 2 kali nyicil. Ini konsep hidupnya gimana ya anak-anak stand up ya? Yang nyokap lo aja waktu itu disuruh apa? Disuruh beli apa? Oh iya, nyokap gua suruh beli kompor apa? Enggak, pertama kan rumah bocor. Gua disuci di telepon. Gi, rumah bocor nih gitu. Gua transfer 1 juta duit tapping. Dibeliin wifi anjing. Dibeliin wifi. Bangsat. Kata gua. Rumahnya masih bocor, rumahnya masih bocor, tapi beli wifi. Dipasangin wifi. Pasangin wifi. Jadi dia nelpon ke lu, "Mah, ini Gi, rumah masih ini bocor nih." Gitu. Ngeluh ke lu. Terus sama lu? Gua transfer 1 juta. 1 juta. Gua telepon lagi berapa minggu. Rumah masih bocor. Masih Gi, tapi mama beli wifi. Gitu jawabannya. Mantap, mamanya Egi. Benar. Karena bocor, kita bisa geser.
bisa Iya, tadangin iya, pakai inian. betul. Tapi internet lambat. Wah, itu Wah, PR banget. malu di Itu ini, malu. gitu. Masa nggak posting story, masa nggak ini anaknya mau ditonton di Kompas TV. Lagi Betul, suci kan itu kan. betul. Itu penting. Itu Kan benar. buat story kan butuh. Keputusan yang tepat menurut gua. Kalau untuk itu Iya. keputusan yang tepat. Tapi kalau beli motor 2 terus kamar mandi nggak punya, itu keputusan yang salah Yonex ya. Kalau untuk lu Jonek punya salah. iPhone, juara mulu ya. Emang rada begitu bocah. Bocah ada-ada aja ya. Sumpah gua di rumahnya tuh aneh-aneh banget dah. Tapi di Bekasi ada nggak sih orang yang kayak menasihati lu, menasihati Jonex gitu kalau ada keputusan-keputusan yang salah gitu? Kalau gua ada Bang Awe. Oh, Bang Awe tuh suka Bang Awe ngasih tahu. Oh. Ngasih tahu. Gua tuh dari dulu tuh ngerasa gua tuh dikasih taunya yang salah dari gua tuh sering mikirin sesuatu yang harusnya nggak gua pikirin gitu. Oh, iya. Jadi nggak bisa mentingin mana yang lebih penting buat lu atau enggak gitu-gitu. Nah, Jonek juga kayak gitu, cuman Joneknya sama belok. ya termasuk. Jadi gak ada yang lurus sama. Nggak ada. Emang pembangkang semua. Makanya senior pada kesel orang makan. Makanya roadman-nya anak Jakbar semua. Iya. Susah. Tapi Jonex akhirnya ini kan jadi roadman sekarang. Sama Rio. Sama si Inyong. Sama Inyong. Waktu hari pertama dia Hari jadi pertama. ini, jadi roadman gitu kan. Si Junot, si Ringgu tuh asistennya si Diki kan. Jadi pada megang skrip. Megang skrip tuh niatnya tuh buat inian, buat apa nandain scene ini ntar ganti baju nih gitu. Ntar scene ini ganti baju maksudnya buat tahu doang. Iya. Jadi mereka udah nyiapin. Nah si Jonex nih kayaknya ngeliatin doang, nggak tahu gitu. Iya. Terus dia minta sama Nyong, inian lu mana? Karena anak-anak pada megang pulpen kan. Si Junot kan Junot anak stand up kan. Iya. Si apa Jonex, Nyong, skrip lu mana Nyong? Kenapa? Sini gue isiin. Aja emang TTS goblok. Jadi nyangkanya anak-anak tuh kayak ngisiin isian buat kita main gitu. Oh. Dia maksudnya sini gue isiin gitu. Si Nyong ketawa-ketawa. Ya tapi emang ya gua kan sering bercandainnya kan dia lulusan SD, Bang. Dan emang dia kulturnya lulusan SD? begitu. Dibilang jadi ada anak baru namanya Ale, anak pang, anak stand up baru. Dan dia itu yang nyeritain Jonek tuh gimana. Jadi Oh, dia dia tahu? Jadi tuh Jonek tuh abang-abangannya Ale di kampung. Buset. Jadi si Ale masih sekolah, Jonek tuh udah ngojek. Anjing. Bukan abang-abangan itu mah, udah om-oman itu. Iya. Bader. Jadi di kampungan dia emang di Karawang itu emang mainnya serem-serem, Bang. Oh. Jadi kayak si Ale nih di kampungan dia pernah dicariin kampung sebelah. Si Jonek. Si Ale. Oh, si Ale. Ale gara-gara tawuran ngelempar tai. Konyol Nah ini banget dah. kenapa gua bikin konten warga kosong? Karena gua seneng ngumpul sama orang kosong. Karena gua ngerasa anjing ada yang lebih goblok dibanding gua gitu. Iya Jadi sih. tawuran ngelempar tai, Bang. Dan dia dicariin sama kampung sebelah gara-gara jagoannya dilempar tai. Iya, Tapi- itu lebih dahsyat malunya daripada kena bacok. Kalau Ya, kena kan bacok, sampai tua dicengin, Bang. iya kalau kena bacok kayak bangga Pride, gitu. Bang. Anjing nih gua. Makasih bacok. Nih tuh gua kena bacok nih Makasih tuh bacok. gitu kan. Wah. Kalau lempar lempar- tai, ya kan? Iya itu sih malunya ampun-ampunan sih itu. Iya, gua ngeliatnya kayak anjing lu cerdas banget ya. Gua gak kepikiran gitu, Bang. Iya ya. Dulu kan gua mikirnya gimana caranya ini gua bacok, gua habisin gitu. Ternyata kalau dilempar tai lebih malu. Lebih malu. Mau lanjut tawuran juga. Wih anjing ini bau amat sih gitu kayak gitu kayak juga. Ale tuh jadi gede. Gua tanya lu kenapa ngelempar tai dah? Iya, soalnya rasa sakitnya sama, resikonya kecil kata dia gitu. Anjing bagus banget perhitungannya. Resikonya kecil, resikonya resikonya sakitnya kecil, sama. sakitnya sama bener. Bener, karena ya gini deh, gua kan dulu pernah teman gua ngebacok, gua ke bawah nih, akhirnya kita dituntut, akhirnya kita bayar. Coba andai kata gua dulu ngelempar tai. Dia kan gak mungkin nuntut Gak mungkin gua. kan gitu. Gak mungkin datang ke ya polisi. paling ini gue beliin sabun Gift lah gitu lah. Lu mandi gitu nya. Lah iya, kalau kan jangan dituntut kan. Kalau di ini kan nih Pak, Iya, saya ini kebacok, berobat Pak. kan bisa kasih. Ya udah duitnya kita dia. usut. Heeh. Ya coba lempar tai Pak, saya dilempar tai Pak tawuran. Ya udah siram. Paling Terus dari belok gitu kan. Ngomong juga susah. Iya benar. Ya, makanya katak terkenal karena katak kebacok apa segala macam. Coba dilempar tai katak. Dilempar tai. Ceritanya Makanya cerita juga. sampai sekarang juga. Iya. Iya kayak cerita sama di kamar Jerry gitu Iya. kan. Gue pernah bang. Gue pernah. Dia kan kebat. Harga bos. Gue pernah.
dilempar tai. Lagi tawuran mah. Terus ada luka agak? Enggak sih, ini pori-pori gua doang bau. Itu doang sih Bang. Iya. Pori-pori gua doang anjing. Lempar tai. Terus si Ale ini pernah cerita kalau dia tuh dimusuhin. Gue belajar nih kalau dari Ale tuh, kita tuh jangan pernah ngejudge orang tuh dari satu kesalahannya. Jadi Ale ini bader di sekolah nih. Di kelasnya dia sering cabut, izin ke WC cabut. Sampai ada satu momen di mana si Ale ini mulus beneran. Tapi izin ke gurunya, "Bu, saya mau ke WC." "Enggak, kamu bohong pasti. Kamu nggak mungkin mau berak. Duduk kamu," gitu. Akhirnya dia bingung, udah keringet jagung Bang, udah popron kali itu, udah gede banget. Terus gua tanya, "Terus lu gimana, Le? Lari apa gimana?" "Enggak, gua berak di bangku." Dia berak di bangku akhirnya Bang. Anjing. Maksud gua kenapa lu berak di bangku, goblok? Maksud gua kan lu sampai tua dicengin juga kalau gitu mah ya. Cuman dia berak di bangku ini, dia kan jagoan di kelas. Yang bersihin teman-temannya. Oh, jadi buka celana, bukan berak Bukan celana, berak di ini dibuktiin. Astaga. Dibuktiin berak di bangku. Astaga. Awalnya gua nyalahin dia, Bang. Maksudnya gua nyalahin dia, kok lu goblok banget sih begitu. Kenapa? Ini ada pikiran jahil gua, kenapa enggak lu lari aja ke WC, berak di plastik aja, set. Iya. Tunjukin ke guru, "Nih Bu, saya berak nih." Saya berak nih. Kalau Iya. Ibu ikut dah Bu gitu. Iya. Bunyinya doang mah kedengeran dah gitu. Lu tau nggak jawaban si Ale apa? "Wah, itu beda cerita." Anjing. Ternyata dia ada cerita yang sama, jadi dia pernah ngelakuin hal yang sama, udah berak di plastik. Tapi emang momennya di tempat guru ngaji katanya. Jadi beda-beda tempat tuh. Anak Bekasi, bener dah. Darinya tuh gue banyak diceritain Bang Awe mengenai keabsurdan anak-anak Bekasi. Setelah denger cerita lu nih, kayaknya emang Bekasi emang aneh-aneh dah berarti, bener ya. Selalu ada cerita tainya Bang. Anak Bekasi ini bener deh. Harus punya cerita tai Bang. Jadi si Ale aja gue bilang, itu tuh lagi kombut sama anak-anak. Ada Bang Yuda sampai kesel. Karena gue tanya, "Ya udah Le, namanya juga anak SD, wajar gue ngomong gitu." Ale jawab gini, "Enggak, itu kelas 1 SMA." Gitu. Goblok. SD aja salah maunya. SD aja salah ya kan. Gimana sih lu? Iya. Anjing. Berak gitu. Tapi kan efek balas dendamnya adalah gara-gara itu Ale mau izin apapun diizinin sama gurunya. Oh, gara-gara itu? Iya. Oh. Lah iya iya sih, daripada berak lagi. Iya kan? bener. Padahal ujung-ujungnya bohong juga Iya, sebenarnya. banyak akhirnya yang dia bohong-bohong untuk itu kan. Iya. Wah, anjing kata gue cerdas juga nih. Gitu. Pinter sih, dia orangnya strategis banget berarti. Betul. Ya. Dia hitungannya orangnya strategis, nyale nih. Nah, pinter perhitungan-perhitungannya. Ternyata gue kira Ale doang, Jonek juga pernah begitu. Jadi Jonek nih abang-abang berarti kan lebih tolol. Iya bener. Jadi Ale tuh cerita Jonek tuh dulu nongkrong sama abang-abangan kayak sama anak pang pas segala macam. Jonek tuh sering dijailin. Jailin tuh maksudnya dia pernah tidur di apa namanya di tikar. Digulung sama temennya nih. So, ditumpuk, ditaruh di pinggir jalan gitu. Di tengah-tengah jalan ditaruh gitu. Terus ditinggalin sama temennya. Terus dia pernah lagi tidur, titiknya dibuka, diikat sama temennya, digeret ke bambu atas gitu tuh. Ditarik-tarik sama temennya gitu. Gitu-gitu. Tapi yang gue belajar dari Jonek itu nggak ngebalas dengan apa namanya? Dengan emosi. Kekerasan lagi. Iya, dengan kekerasan. Jadi ada temennya tidur nih, temennya tidur. Dia mau tek lidi. Mau tek lidi. Pas dia cerita ini gue mikir, oh bikin nyamuk Jepang kali, ditempelin, tau gak lo yang ditempelin, nyamuk diin pakai korek. Kan itu panas tuh. Iya. Gua kira begitu. Enggak begitu, Jonek enggak goblok gitu. Terus Jonek matain lidi, ujung lidinya dikasih tai dia, Bang. Anjing. Terus tainya dimasukin ke hidung temennya, slep gitu. Gue denger ceritanya, gue kagum. Karena siapa yang bakal mikir bangun tidur di hidungnya ada tai, siapa gitu maksud gue. Anjing. Ini menggelikan banget sih ini anak-anak ini ya, astaga. Tai, ujungnya di tai set, dimasukin ke hidung temennya, slep gitu. Lu bangun tidur, ada tai nih di hidung gua? Nggak ada kan? Nggak ada. Dan bener. Paling cuma lidi doang. Apaan Ya gitu udah doang. lidi gitu doang. Gua tai nih, paling gitu doang kan Iya. dia kan. Kasihan temennya Bang, bangun tidur bingung. Kok bau amat ya gitu-gitu. Iya. Jonek ketawa-tawa ya dari samping gitu. Kok bau banget ya, kata Jonek tuh. Sampai temennya cuci muka. Kok masih bau ya? Wah, airnya kecemar nih gitu-gitu. Astaga. Wah, mandi masih bau, katanya dia bingung, kok bau banget ya.
teman-temannya dituduh lu kentut ya gitu. Kagak gua kentut, tapi kok masih bau terus ya gitu. Enggak hilang-hilang karena di sini Iya, karena kan. di dalam kan. Jonek ketawa-tawa aja kata Jonek ya. Kecuali dia Ketawa-tawa. nyingsring itu mah. Iya, dia nggak dia udah gini-gini aja kok bau banget ya gitu. Sampai akhirnya ngeluh ke Jonek. Nek, kayaknya hidung gua rusak dah katanya gitu. Kata Jonek. Nah, anjingnya Jonek tuh manfaatin itu, Bang. Manfaatin temennya yang nggak tahu kalau di sini ada tainya dia. Jadi sama Jonek gini, wah, itu penyakit langka tuh. Gitu. Anjing goblok Jonek ya. Wah, itu bahaya tuh. Sini gua tahu obatnya. Tapi diporotin sama Jonek. Disuruh beli minuman, suruh dimintain duit sama Jonek gitu. Dikasih obatnya cuka. Gua nggak tahu di pola pikir Jonek, katanya cuka itu bisa apalah, bisa nyembuhin apa. Jadi lu masukin cuka ke sini, ntar luntur. Itu kan pedih banget itu. Iya, makanya. Taruh dimasukin sama temennya, set. So-soan kali dikasih apa kali mantra-mantra kali sama Jonek. Sembuh, keluar tainya. Terus Jonek besok-besoknya disembah sama temennya. Anjing pinter banget Jonek ya. Iya kan? Kan bisa aja. Strategis banget ya. Bisa aja ditinggalin. Ya udah mampus lu. Seharian lu nyium dunia ini bau, mampus lu. Bisa aja, tapi Jonek manfaatin itu balas dendamnya. Kalau misalnya sampai akhirnya dia berobat gimana? Kan bisa berobat kayak cuman tai ternyata gitu kata dokter. Ini di hidung kamu udah tai gitu. Ya kan namanya juga upil dok, tai hidung. Ini mah tai orang. Iya, abang berak di mana sih? Kok ada di sini? Iya, gua ada tai di sini. Gitu. Makanya kalau misalkan kebelet berak jangan ditahan, keluarnya lewat hidung. Astaga. Ya itu. Tapi bener ya, maksudnya stand up tuh banyak ngerubah lu nih ya. Akhirnya sekarang ya lu kehidupan mulai berubah lah, menjadi lebih baik lah ya. Baik, bisa ngangkat derajat orang tua, gitu-gitu dah. Pertanyaan gue nih, lu akan sampai kapan nih stand up? Akan ada di dunia ini gitu? Gue sih punya target ya. Punya target tuh, gua maksimal tuh 30 tuh stand up tuh udah buat senang-senang aja. Senang-senang tuh maksudnya gue bikin show. Oke. Udah bukan buat nyari duit kayak sekarang. Ya, bukan buat kerja lah. Gitu. Maksimal 30 gue, maksimal. Apa yang mau lu lakukan? Yang mau gue lakukan, gue pengen bikin kerajaan sendiri. Maksudnya kerajaan tuh kan cita-cita gue sebenarnya pengen jadi mafia. Bukan mafia ya, maksud gue. Gue tuh pengen jadi sultan di kampung gue sendiri. Tapi teman-teman gue ini teman SD gue, teman gue. Pada kerja sama lu? Yang kerjanya, wah susah lu ikut gue. Lu jadi kepala, bawa-bawanya pendatang. Maksudnya lu ya pendatang, lu jadi pekerja dia, palanya teman gue. Jadi teman gue seculun apapun dia bakal gue jadiin kepala gitu. Apa bisnis apa itu maksudnya? Ya bisa jadi ormas, bisa jadi gue punya Emang ormas ada penghasilannya? Ada bang. Jangan ke situ. Kita reggae aja deh mas. Tapi ya, gue pengen itu. Ini kali kan. Gue intinya gue satpam keamanan iya, gitulah gitu kan. Intinya gue pengen menggunakan apa yang gue bisa punya sekarang, yang gue usahain sekarang untuk bikin kerajaan sendiri di mana gue bisa buka lapangan pekerjaan buat teman-teman gue. Tapi kan kayak gitu, kalau misalkan kayak entah lu ormas, entah itu mungkin agensi keamanan, kayak gitu kan ada juga kan yang security segala macam gitu. Itu kan juga butuh dua tuh, antara duit yang banyak banget atau nyali yang gede banget untuk ini dulu kan, untuk nundukin lah gitu kan. Iya. Lu punya yang mana? Lu pede dengan apa? Nyali doang, udah duitnya nggak ada, duitnya nggak ada. Nyali doang. Tapi kan nyalinya orang kalau lapar mah dikasih duit juga nurut bang, gitu maksudnya. Iya, maksudnya diselesain dulu masalah lu gimana nih, lu punya istri tapi gue gaji cuma segini, ya udah gajinya gue taikin, tapi kerjaan lu gue akan permudah. Gitu. Jadi gue tuh cuman pengen, karena gue kesel karena gue lihat teman-teman gue di kampung ya khususnya, ya kerjanya di ya misal ada orang datang ke situ pendatang, tapi bawahannya tuh bocah-bocah kampung gue sendiri. Harusnya kan orang-orang kampung gue sendiri tuh punya kuasa gitu, minimal bisa nyari duit di kampungnya sendiri dengan gak dibawa kaki orang gitu. Gitu gue pengen. Ya banyak sih sebenarnya kayak daur ulang sampah gitu-gitu kan juga. Itu gue punya cita-cita PT daur ulang namanya. Oh, emang yang daur ulang sampah-sampah di situ? Enggak di situ malah gue. Lu pernah nggak pindahan rumah? Terus lu bingung nih buat barang-barangnya. Barang-barang gue buang kemana ya? Iya. Nanti lu buangnya ke gue. Oh gitu. Nanti teman-teman gue yang skillnya ada yang ngelukis, ada skillnya bisa ngemilok apa segala macam, nanti yang diperbaikin lagi lah, kayak lemari-lemari rusak gitu. Iya. Diperbaikin lagi, bisa digunakan lagi, dijual lagi gitu. Oh. Tapi dibikinnya sebagus mungkin. Lu udah mulai dari sekarang belum?
Gua untuk baru menuju ke sana. Baru mulai, gua baru kerjasama nih, tapi belum lanjut lagi. Jadi temen gua itu ngambil sampahan ini, celana lepis, dijadiin tas. Oh iya ada tuh yang bikin kayak gitu ya. Iya. Nah itu gua mau kerjasama bareng sama dia karena gua belum nemu teman-teman gua yang kepengenannya sama, pengen ngedaur ulang sampah untuk dijadiin yang lebih bagus gitu. Belum ada. Oh berarti bukan ke entertain ya, lu berarti pengennya bikinnya ya ke bisnis lah ya. Bisnis dan entertain sebenarnya entertain kan bisa aja. Maksudnya kayak Ale aja gua kan kayak Ale anak pang gitu. Gua tuh pengen nih orang-orang yang aneh-aneh begitu gua masukin. Bisa juga kayak manajemen gitu. Iya, manajemen gitu. Kepikiran gua. Tapi gua utamain teman-teman gua dulu. Iya. Gitu. Target lu berarti itu ya. Kalau stand up ya sampai umur 30 gitu udah. Iya, karena kalau sekarang kan udah jadi pekerjaan. Ya jadi hobi. Maksudnya jadi buat senang-senang. Ya sejauh ini emang senang-senang. Tapi kan gua ngerasa butuh. Iya, maksudnya belum bisa nolak lah sekarang tuh kalau misalkan. Betul. Sekarang tuh ada momen kayak wah kalau gue tolak sayang juga nih duitnya nih, ada kayak gitu-gitu ya. Gitu. Target gua 30 dah, 30 maksimal dah gua udah di dunia lain. Karena gua tuh pengen aktor sebenarnya. Oh, lu pengennya aktor? Aktor action tapi ya. Oh. Makanya gue sekarang lagi gajib, lagi mau latihan Muay Thai gitu-gitu, pengen punya ada basic aja. Tapi itu penting. Nah, makanya lu kalau misalnya kayak gitu-gitu kan harus ada tuh basic-basic gitu. Iya. Itu yang lagi gue kumpulin ke situ sih, Bang. Oh. Sama yang main sama anak band kan gue cuman ya ngelakuin apa yang gue Iya, lu doang. sekarang ngongkrongnya sama anak reggae. Kemarin gue WhatsApp lu lagi sama anak Solja, sama anak Tip X segala macem gitu-gitu. Lagi dekat sama mereka emang. Lagi dekat sama mereka karena gue ngerasa minder, bukan ngerasa minder, kayak gue sebenarnya maunya kayak gimana sih? Gue dulu tuh pengennya tuh ngerasain nyanyi depan penonton yang rame. Pengen ngerasain jadi pemain band sebenarnya. Cuman ternyata rezekinya lewat stand up. Tapi gue sadar gue gak bisa main gitar, gue gak bisa main nyanyi. Akhirnya gue bisa temenan doang. Karena gue percaya setiap punya teman itu banyak teman banyak ilmu, banyak teman banyak ilmu. Benar. Udah banyak ilmu banyak rezeki juga. Iya, benar, gitu. Makanya gue kan stand up jarang yang main sama anak band. Maksudnya sampai nongkrong sama band-bandnya. Pras sekarang. Pras iya mulai. Pras. Makanya gue agak gini. Kok lu ajakin gue dong? Kata gue power lu lebih gede, harusnya lebih gampang. Iya. Gitu. Dia sekarang sama Kloset udah jadi vokalis. Personil udah jadi personil. Udah jadi personil itu kan ya? Personil. Cuman belum di. Kalau lu akan ada lu nyanyi berarti kalau sama mereka? Iya gua itu. Tapi gua kepikirannya bikin band sendiri. Karena gua udah bikin lagu Bang beberapa yang cuman belum pada rilis aja. Ada lagunya? Ada. Lagu reggae. Coba dong Lagu nyanyiin reggae. dong. Satu dong. Boleh kan nih Tapi gua nggak bisa ngegitarnya. Gue yang gitarin. Apa? Boleh. Ini kuncinya apa aja? Teng. Ini lagu represent tentang Bantar Gebang gitu, tapi ada rap reggae gitu. Selamat datang di Bantar Gebang, selamat datang. Selamat datang kawan di tempat kami singgah yang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah dari seluruh Jakarta. Dibuangnya ke sini, itulah hal unik yang ada di lingkungan kami. Jadi bahan hinaan, sampah yang berserakan, bau yang menyengat yang kadang buatku tak tahan. Jadi alasan unik dari tempat ini, marilah ke sini dan coba rasakan sendiri. Selamat datang di Bantar Gebang, selamat datang. Selamat datang di Bantar. Gimana tuh? Selamat datang di Bantar Gebang, selamat datang di Bantar. Gak bisa gue juga gitar itu. Ya bisa gue juga pakai -1 ini. Ini yang bikin musiknya siapa? Randy APR. Randy APR. Randy APR tuh ya sama Young Lex pernah, masuk pernah keren gitu. dong. Iya. Bagus lah gue. Gitu, cuman belum rilis gua nggak mau buru-buru. Kita nyanyiin lagu yang kayaknya Iya deh, boleh. Dio Hao, lu kan Egy Dio Hao. Dio Hao bisa ya, Dio Hao ya. Bisa lah. Dio Hao. Sama Idola. Lagu yang mana? Yang gue ingin berkarya. Itu boleh tuh. Bukan Itu cuma mau buang waktu saja. Itu tuh judulnya Apa sih? Gitar adalah gue apa adanya, Gue apa adanya. Gue apa adanya. Gue ini berkarya, bukan cuma mau buang waktu saja. Ini juga pekerjaan namanya, menghibur orang besar pahalanya.
Gitar. Iya, ini masih intro. Masih intro. Gitar adalah temanku, dia tak bisa bicara, tapi dia bisa menghasilkan apa yang sekarang ku punya. Keluarga adalah harta berharga mereka yang selalu aturkan doa di saat ku di luar rumah, jauh dari mara bahaya. Temanku adalah darahku, mereka yang selalu bisa membawaku dalam suka maupun duka. Mereka hilangkan semua problema dari dunia fana, dari dunia yang keras, dunia yang harus bertaruh melawan semua yang ada di depan mata. Gue ini berkarya bukan cuma mau buang waktu saja, ini juga pekerjaan namanya, menghibur orang besar pahalanya. Walau gue gak punya, tapi gue ini jujur apa adanya, daripada dia yang berpura-pura jadi orang kaya, padahal cuma bisa ngabisin harta orang tua. Asik. Gitulah. Lu udah ketemu sama Dio, idola lu? Udah Nongkrong bareng malah. Oh, nongkrong bareng udah ketemu. Keren. Gue belum ketemu nih gue sama anaknya. Udah. Wis. Udah. Gue sering banget nyanyiin lagu dia yang ini Dio Hao yang ada aku di sini. Ada aku di sini. Iya, itu enak banget tuh. Susah tidur kan sering tuh. Iya. Yang pertama tuh. Mantep ya susah tidur sama ini ya. Gua tuh pernah manggung bareng malam udah. Wis. Udah pernah manggung bareng. Pernah manggung bareng sama dia? Nyanyi lagu ada Kak. Kalau lagu reggae kesukaan lu apa? Reggae ya? Iya. Gua tuh reggae tuh suka banget sama mungkin yang paling condong adalah Kembali. Oh, Kembali. Aku kembali, oh, tak sekian lama, oh, mencari arti, oh, jalani mimpi. Ku kembali tempat di mana ku bisa bersembunyi, hanya di sini ku lepaskan resah hati dari cerita, oh, kisah yang lalu, dan ku berharap, oh, terangi jiwa dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hati dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hatimu. Oh, lu pengen kembali ke Bandar Gebang Iya. gitu, memberikan damai di hati. Iya, damai, dampak yang bagus dampak buat yang Bandar bagus. Gebang. Makanya menurut lu itu lagu Iya. yang sangat ini ya. yang Jadi sangat- jangan lupa lu pergi kemanapun jangan lupa sama tempat daerah lu tempat berasal daerah. di mana gitu. Itu yang paling gue suka. Itu yang paling, makanya menurut lu itu paling emosional. paling lah, emosional buat gue. lagunya ya. Mm. Kalau gue sekarang lagi ini, semua sama. Siapa lagu siapa? Steven, untuk apa pandangku curiga? Nggak tahu. Gua. Hanya karena tampak luarku berbeda. Hmm. Itu Kalau ada- gue Stephen yang keduanya opsinya adalah bertahan.
Bertahan. Seringkali ku terbawa mimpi. Oh iya, Steven gua banyak apalah lagu-lagu Steven. Cuman yang Inggris yang gua nggak bisa. Good Vibe gitu nggak bisa gua. Susah tuh. Tuh susah tuh. Banyak. Thank you ya, Gi. Thank you, Gokil Bang Gi. Regen. Wah, lama juga ini podcast. Iya nih. Ngobrolnya nggak tahu nih ntar mana yang aman mana yang enggak nih. Ya kayaknya yang tadi Apa? ada beberapa. Iya paling ntar di ini aja di edit aja masih Gugun. Ntar sambil Gugun yang Gugun ngedit di sini. Enggak, Gugun yang bantu ngecekin lah biar ini kira-kira ini tahu aman batasannya. tahu batasannya lah Iya. gitu. Ya nggak tahu juga sih dia sebenarnya. Sebenarnya dia nggak tahu juga sih gitu. Tapi ntar kayak nama-nama belok gitu tuh kan. gitu. Iya, nama belok kan bisa. Kan tadi kan kita ceritain tentang belok. Nah, ini ntar biarin aja nih, orang nggak tahu nih apa yang kita ceritain. Kalau diedit kan berarti orang nggak tahu nih kita ngomong apa Iya, kan. betul. Iya kan? Yang belok tuh Ya, admin podcast, admin merchandise podcast minggu yang galak banget. Iya. Yang dikata-katain orang mau beli, anjing lucu banget. Terus belum yang ditawarin tim ses ya kan? Iya. Nggak tahu dia pasti. Nggak tahu. Yang belok tuh sebenarnya dia itu keturunan Belanda. Iya. Nggak tahu. Bel itu kan dari Belanda. Iya. Iya. Betul. Terus Jonek tuh nyiptain bom tai nggak tahu. Ah ya nanti tuh diinin tuh nyiptain itu segala macam. Thank you ya Gi ya. Thank you, Gokil, Bang pokoknya Regen. semoga single lu keluar segera Amin. keluar. Amin. Berarti kalau keluar sama ini sama label atau keluar sendiri aja? Sendiri gua. Sendiri. Oh nggak pakai label-label gitu. Enggak. Enggak. Oh. Enggak, gua pengen sendiri aja. Main sendiri. Nah kalau lu nongkrong sama anak-anak reggae salamin lah, gue kan sekarang bikin ini Babagen Mood. Oh iya. Yang cover-cover reggae. Banyak Bang yang ngomongin Bang. Apaan? Masa? Iya, Bang Regen tuh reggae banget gitu. Tapi jelek apa ini? bagus. Oh iya, Karena kan reggae kan udah jarang banget yang Iya. nunjukin kan, nyuarain. Nah, lu masih nongolin. Karena gue emang suka banget gue reggae tuh. Sama, Beneran dah. sama. Gue tuh beneran kayak anak gue aja ya. Gue kenalinnya lagu tidurnya Redemption Song. Redemption Song. Iya, Redemption Song gitu. I gitu. Jadi dia dengerinnya itu. Tapi enak buat tidur itu emang. Emang enak buat tidur itu. Jadi gue dengerinnya lagu itu. Iya, Cocomelon, Three Little Bird. Video klipnya juga kan ini. Oh, harusnya Cocomelon bikin yang reggae-reggae juga ya. Iya, gitu. Atau kayak yang apa Baby Shark gitu kan. Baby Sak cet kukak. ada keyboard kukak gitu. Keyboardisnya apa Bang Iwanos ya. Iya, Iwanos. Wah, jangan. Iya, anjing itu ada yang sampai hancur ternyata ya. Keyboardnya sering hancur dia. Iyalah dia digebuk-gebuk gitu kan. digebuk. Digebuk-gebuk. Gua diceritain siapa ya? Wah, itu mah Gen harus emang orang yang budgetnya emang udah mampu nutupin keyboard. Iya, jadi dia tuh budgetnya sebenarnya mungkin 25 juta. Cuman ada jadi 27 karena 2 jutanya buat beli keyboard keyboard baru Yamaha, gitu. keyboard Yamaha itu kan. Iya. Ternyata tuh gua diceritain. Siapa yang ceritain ya? Siapa? Ada pokoknya dah kayaknya. Wah, gua belum berani, belum sebanyak itu gua duitnya rusak soalnya itu banyak yang maksudnya beberapa Ya nggak harus main reggae tuh nggak harusnya Iya, hancurin maksudnya, keyboard, Bang. kan gua bilang itu atraksinya kan. Atraksinya kan keren tuh kayak tak tok. Makanya jangan serasa ada 2 keyboardisnya. Iya, Satu kan Raup, satu lagi sama siapa? Aduh, yang Kribo. Bukan Kribo, apa? Iya, maksudnya pace-pace gitu mukanya orang Gue lupa timur. lagi namanya. Mukanya. Gue followan pada lupa gue. Aduh, lupa lagi gue namanya. Waktu itu gue nonton Steven sama dia, gue nonton Steven. Yang Ceylon Seven kan, orang Ceylon Seven semua rame Iya. nih. Lu Enak bisa- banget itu bener dah. Karena nggak terlalu padat. Iya. Jadi jangan orang ke nonton- situ tuh emang pengen nonton reggae, pengen nonton nonton itu, Steven pengen gitu. nonton Jadi Steven. penontonnya juga negor gue, wih Bang Regen gitu. Maksudnya nggak yang Iya. gimana-gimana gitu. Gue enjoy banget gue. Kalau anak-anak reggae kan emang gitu kan. Nggak tahu dia, kalau nonton lain mungkin ada yang, Bang, foto dong kayak inilah, kayak gang. Kalau mereka tuh kemarin tuh seru gitu. Mungkin entah dia nggak ngenalin gua gitu, atau emang dia respect gua lagi nikmatin, atau memang mereka udah terlalu tinggi. Ya kemungkinannya sih kenal. Nah, nawarin kan. Aduh, bahaya lagi. Tapi thank you Gia, Thank udah you, datang Bang ya. Regen. Hati-hati ya Terima di kasih, jalan ya. teman-teman. Iya. Thank you semua yang sudah nonton Bagen, Mantap. Rengadoho semuanya. Sampai ketemu lagi di Bagen, Balai Regen. Mantap. Dadah.